Episode 68 Aku Bisa Melihat Segalanya. Nama Anina tertulis pada amplop dalam bahasa Jerman, demikian pula prasasti Jerman yang digunakan secara eksklusif oleh Kedutaan Besar Jerman. Melihat amplop ini, Xia Feng langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Anina menyerahkan amplop itu kepada Xia Feng. Ini surat dari Kedutaan Besar Jerman. Seorang kurir mengantarkannya ke pos jaga. Saya sudah membacanya. Di sana tertulis bahwa perintah pencarian saya telah dicabut dan saya bisa pulang. Tidak hanya itu, mereka bahkan bersedia meminta maaf karena memasukkan saya ke dalam daftar pencarian dan menawarkan kompensasi 1 juta euro. Xia Feng melirik isi surat itu dan mendapati isinya sama dengan yang dikatakan Anina. Suasana hatinya pun memburuk, dan ia tetap diam. Lukas, bagaimana menurutmu? Anina menatap Xia Feng, tampak sedikit cemas. Xia Feng menghela napas. Anina, apakah kamu ingin kembali? Anina berkata aku ingin kembali. Tapi apa? Tapi aku tak sanggup meninggalkanmu. Aku tak tahu harus berbuat apa. Hati Anina dipenuhi rasa sakit dan keterikatan. Ia orang Jerman, teman-teman dan keluarganya semua ada di Jerman, dan gaya hidupnya benar-benar berbeda dari orang Tiongkok. Dalam situasi seperti itu, ia merasa rindu kampung halaman dan ingin pulang, yang wajar saja. Namun, menurut Xia Feng, ada sesuatu yang lebih penting daripada yang terlihat. Thunder Horse Military Factory telah menjadi kuda hitam dalam industri senjata ringan, sebuah fenomena global. Senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Swiftwind-nya tak tertandingi di seluruh dunia. Sebuah posisi yang tak tertandingi oleh produsen senjata lainnya. Secara kebetulan, mekanik asal Jerman, Anina, telah memberikan kontribusi yang tak terlupakan, baik dalam pembuatan maupun produksi senapan-senapan ini. Ia juga satu-satunya, selain Xia Feng, yang memiliki rahasia inti tersebut. Pada saat itu, pemerintah Jerman tiba-tiba menunjukkan belas kasihan dan mencabut status buronan terhadap Anina, serta bersedia meminta maaf dan bahkan membayar kompensasi sebesar 1 juta euro. Siapa sangka pemerintah Jerman tidak mengincar rahasia inti pabrik militer Thunder Horse? Setelah hening cukup lama, Xia Feng akhirnya berkata, Anina, masalah ini agak aneh. Beri aku waktu. Aku akan menyelidikinya dulu, baru kita bisa membahasnya lebih detail. Bagaimana menurutmu? Ya, tidak masalah. Anina menyetujui dengan lugas. Setelah jeda, ia melanjutkan, Lukas, aku tahu kau punya beberapa kekhawatiran, tapi aku bersumpah padamu, bahkan jika aku kembali ke Jerman, aku tidak akan membocorkan rahasiamu. Jika mereka memintaku untuk menyerahkan rahasia senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, aku tidak akan setuju. Tolong percayalah padaku. Xia Feng mendesah dalam hati, sepertinya dia masih ingin kembali. Di permukaan, ia tersenyum dan berkata, tentu saja aku percaya padamu. Tapi bagaimana kalau ini penipuan? Mereka menipumu, lalu menyiksa dan memukulmu. Maukah kau memberitahu mereka? Anina tiba-tiba berbalik dan mengangkat bokongnya yang montok. Coba saja sekarang. Pukul bokongku dan lihat apa aku akan menyerah. Xia Feng tertegun sejenak, tetapi akhirnya menamparnya. Terdengar suara renyah, dan area lembut itu beriak. Perasaan memukulnya sungguh luar biasa, tetapi hati Xia Feng dipenuhi kekhawatiran. Sebuah pertanyaan pun muncul di benaknya siapa yang membocorkan rahasia Anina di pabrik militer Leima kepada pemerintah Jerman? Sebelum bertemu Shen Tutianyin, Xia Feng berusaha keras menjernihkan pikirannya, tidak hanya tentang logam kuno itu, tetapi juga tentang Long Bing dan Jiang Rui. Ia pikir ia telah menguasai keterampilan ini dan dapat menghadapi Shen Tutianyin dengan tenang. Tetapi ketika ia melihat Tianyin di kediaman Lein, rasa bersalahnya masih muncul, membuatnya tak bisa tenang. Aku senang kau kembali. Aku sangat mengkhawatirkanmu selama ini, tapi aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon. Aku sudah meminta seseorang di Jepang untuk menanyakan kabarmu, tapi tidak berhasil. Kau tidak tahu, aku tidak bisa tidur beberapa hari ini, karena takut terjadi sesuatu padamu. Begitu mereka bertemu, Shen Tutianyin memeluk Xia Feng dan mengucapkan kata-kata ini di telinganya. Xia Feng dengan lembut memeluk pinggang rampingnya. Semuanya sudah berakhir, jangan khawatir lagi. Kemudian ia mendekatkan diri ke telinga Shen Tutianyin dan berbisik, Gu Kewen sudah mati, dan bukti yang bisa mengancammu sudah dihancurkan. Tak akan ada yang mengganggumu lagi. Tapi, di masa depan, Shen Tutianyin tiba-tiba datang dan mencium bibir Xia Feng. Xia Feng awalnya ingin membujuknya agar tidak melakukan hal serupa di masa mendatang. Tetapi menghadapi ciuman Shen Tutianyin, dia tidak dapat mengatakan apapun meskipun dia memiliki banyak hal untuk dikatakan dalam hatinya. Seorang pengusaha harus memiliki ambisi dan ketajaman bisnis, dan Shen Tutianyin memiliki keduanya secara ekstrim. Seperti kata pepatah lama, semuanya mengarah ke ekstrim, lalu berbalik. Terlalu ambisius atau terlalu pintar tidak selalu baik. Namun, Xia Feng tahu bahwa dengan kepribadian Shen Tutianyin, ia tidak bisa membujuknya. Fu Mingmei tiba-tiba muncul dan berkata dengan munafik, oh, kalian, aku tidak melihat apa-apa.
Shentu Tianyin kemudian melepaskan Xia Feng, tetapi menatap Fu Mingmei. Fu Mingmei tersenyum dan berkata, "Menantu, apakah kamu membawa hadiah dari Jepang?" Xia Feng kemudian teringat sesuatu dan berkata, "Aku hampir lupa. Aku sebenarnya membawa beberapa hadiah dari Jepang kali ini. Aku meninggalkannya di mobil. Tunggu sebentar, aku akan membawanya masuk." Shentu Tianyin menahan Xia Feng dan berkata, "Lepaskan Mingmei. Kau tinggallah bersamaku." Xia Feng berkata, "Lebih baik aku melepaskannya. Barang-barang itu sangat berharga dan mudah rusak." "Apa itu?" tanya Fu Mingmei penasaran. Xia Feng tidak menjelaskan dan berjalan keluar pintu menuju garasi. Begitu Xia Feng pergi, Shen Turen masuk dari ruang kerja. Ia melihat sekeliling ruang tamu dan berkata, "Bukankah mereka bilang Feng Zi sudah kembali? Di mana dia? Pesawat yang kupesan sudah kembali, dan aku ingin dia memeriksanya." "Ayah, bukankah itu mas kawin yang ayah belikan untukku? Karena ini mas kawin, ayah harus mengeluarkannya saat pernikahan nanti. Kita tidak usah melihatnya sekarang," kata Shen Tianyin. Bos Shen Turen berkata dengan sedih, "Tidak bisakah aku mengambil sedikit waktu Feng Zi sekarang?" "Benarkah? Oke, aku akan mengambilnya saat kamu menikah nanti. Apa tidak apa-apa sekarang?" Ayah dan anak itu mengobrol sebentar sebelum Xia Feng masuk sambil membawa kotak kardus besar. Melihat Shen Turen, ia bahkan tidak ragu untuk meletakkan kotak itu dan menyapanya. "Ayah, aku membawakan hadiah kecil untukmu. Ayah pasti suka. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Hadiah apa ini? Coba aku lihat." Sambil mengucapkan kata-kata sopan, Shen Turen mendekat. Fu Mingmei juga datang dan berkata dengan nada menyanjung, "Tuan, Anda pasti membelikan saya hadiah, kan? Hehe, terima kasih sebelumnya." Xia Feng membuka kotak kardus itu dan menemukan lebih dari selusin keramik, termasuk vas hias besar, teko dan cangkir teh untuk minum teh, mangkuk dan piring untuk makan, dan sebagainya. Melihat porselen di dalam karton itu dengan jelas, Shen Turen tertegun sejenak, lalu berseru, "Ah, benda-benda ini tidak mungkin nyata." Xia Feng tersenyum dan berkata, ayah bisa lihat sendiri apakah itu benar atau tidak. Kemarilah dan lihat." Shen Turen kemudian dengan hati-hati mengambil cangkir teh, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu membaliknya untuk melihat bagian bawahnya. Ia tertegun cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Ya Tuhan, bukankah ini cangkir ayam dinasti Ming? Belum lama ini, seseorang memamerkannya secara daring. Cangkirnya memang tidak dalam kondisi bagus, tetapi ia membelinya seharga 200 juta. Jika punyamu asli, pasti akan terjual dengan mudah seharga 200 juta. 200 juta? Secangkir? Ada apa dengan dunia ini?" Fu Mingmei berkata sambil tersenyum, "Menantu, ini pasti palsu, kan?" Xia Feng tidak mengatakan apapun. Shen Turen lalu mengambil teko lain, memeriksanya, dan terkesiap, "Bukankah ini porselen biru putih dari era Yongle? Harganya tak kalah dengan chicken cup." Ia kemudian memeriksa selusin porselen lainnya. Ia menatap Xia Feng, tak bisa berkata-kata, "Feng Zi, ini semua asli. Bagaimana kau bisa punya begitu banyak barang antik dinasti Ming? Apa kau menggali makam para kaisar dan jenderal dinasti Ming?" Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Fu Mingmei tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Tuan, apakah ini asli? Bukan palsu?" Shen Turen berkata tentu saja benar. "Saya memperkirakan nilainya 700 hingga 800 juta. Fu Mingmei terdiam. Awalnya ia menginginkan sebuah vas, tetapi setelah mendengar kata-kata Shen Turen, ia tidak berani memintanya. Porselen dari dinasti Ming ini harganya puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Bagaimana mungkin ia berani memintanya sebagai hadiah? Xia Feng akhirnya menyela. Berkata, "Ayah, aku menemukan ini di bangkai kapal di luar negeri, bukan dari penggalian kuburan di Tiongkok. Jadi, menurut hukum negara kita, ini milikku. Sekarang, aku memberikannya kepadamu sebagai hadiah pertunangan." Hah? Kali ini, bahkan Shen Turen yang sangat kaya pun terkejut. "Aku baru saja memberimu Boeing 747, yang harganya kurang dari 400 juta yuan, dan kau memberiku hadiah pertunangan sebesar 700 hingga 800 juta yuan. Ini, aku tidak bisa menerimanya. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya." Shen Tianyin diam-diam bahagia di samping. Xia Feng menggunakan barang-barang berharga seperti itu sebagai hadiah pertunangan, dan harganya mencapai 700 hingga 800 juta yuan atau bahkan lebih. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Xia Feng berkata, "Ayah, terima saja. Kalau ayah tidak suka, aku akan menelepon balai lelang dan meminta mereka mengurusnya, lalu menggantinya dengan hadiah pertunangan lain." Shen Turen masih ragu-ragu. Fu Mingmei berkata, "Tuan, terima saja. Siapa menantu Anda?" "Dia ketua Thunder Horse Group, Bapak Senapan Tiongkok. Dia tidak kekurangan uang untuk membuat senjata. Lagi pula, menantu Anda memberi kami hadiah pertunangan senilai 800 juta. Ini kehormatan besar bagi nona muda kami,
dan juga kehormatan besar bagi Anda. Shen Tianyin memutar matanya ke arah Fu Mingmei, tetapi dia sangat senang dalam hatinya. Shen Turen melirik Shen Tianyin, seolah meminta pendapatnya. Ia jelas tidak akan menerima pendapat Fu Mingmei. Shen Tianyin mengangguk. Ayah selalu menyukai barang antik dan kenal banyak orang di balai lelang. Bagaimana kalau begini? Ambil hadiah pertunangan ini dan hubungi teman-temanmu untuk menukarnya dengan uang tunai. Lalu, ayah bisa menukarkan uang tunai itu dengan emas fisik. Di hari pernikahanku dengan Feng Zi, aku ingin semua emas itu ditumpuk di aula. Jika Xia Feng menjual barang antik ini dengan uang, lalu menukarnya dengan emas, ia bisa membeli lebih dari 3 ton emas. Jika ia menukar semua lebih dari 3 ton emas ini dengan batu bata emas, ia bisa membangun dinding emas di auditorium. Tidak sulit membayangkan bagaimana ekspresi para tamu yang datang ke pesta pernikahan itu ketika melihat dinding emas yang terbuat dari batu bata emas. Ini, Shen Turen jelas tidak mengerti mengapa Shen Tianyin melakukan ini. Namun, Xia Feng sangat menyadari niat Shen Tianyin. Wanita yang akan dinikahinya adalah Ratu Grup Wan Xiang, yang kekayaannya mencapai ratusan miliar. Kekayaannya sendiri kini hampir 10 miliar. Setelah dikurangi pinjaman, hanya beberapa miliar, bahkan tidak setara dengan Shen Tianyin. Wajar jika ia menikahi Shen Tianyin, akan ada gosip bahwa ia memanfaatkan wanita, mengandalkan wanita untuk meraup kekayaan. Namun, dengan cara Shen Tianyin menangani situasi seperti ini, di depan tembok emas yang berkilauan itu, siapa lagi yang akan menuduhnya sebagai gigolo? Kalau kau punya nyali, bangunlah tembok emas dan cobalah hidup darinya. Ayah, lakukan saja apa yang aku katakan, kata Shen Tianyin. Shen Turen akhirnya mengangguk. Baiklah, mari kita lakukan apa yang kau katakan. Barang-barang antik ini semua harta karun langka. Orang-orang akan berlomba-lomba mendapatkannya, dan mungkin harganya bisa lebih tinggi. Berapapun yang kudapatkan sebagai imbalan, aku akan menukarnya dengan emas fisik dan membangun tembok emas untuk pernikahanmu. Xia Feng tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu, ayah. Shen Turen tersenyum dan berkata, lihat dirimu, kau masih saja bersikap sopan padaku. Ayo, kita lihat pesawat yang kubelikan untukmu. Shen Tianyin kesal. Ayah, bukankah kita sudah sepakat? Kenapa kita masih harus menonton pesawat? Shen Turen memelototi Shen Tianyin. Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa menontonnya di komputer? Ada yang membuatkan video untukku. Aku mengajak Feng Zi menontonnya. Jangan khawatir, kalau dia berani pergi hari ini, aku akan mengikatnya dengan tali. Xia Feng memegang kotak kardus itu dengan hati-hati dan mengikuti Shen Turen ke ruang kerja. Fu Mingmei mendesah. Oh, kapan aku bisa menikah dengan pria seperti ini? Aku juga ingin dinding emas di pernikahanku nanti. Haha, memikirkannya saja membuatku bahagia. Shen Tianyin tersenyum dan berkata, dahulu kala, ketika seorang wanita muda menikah, ia selalu harus memilih seorang dayang sebagai mas kawinnya. Bagaimana kalau kau menjadi dayangnya? Dengan begitu, kau juga akan menjadi bagian dari tembok emas. Setengah? Mata Fu Mingmei berbinar saat dia berkata, aku akan setengahnya. Kamu sangat cantik. Shen Tianyin mengangkat jarinya yang ramping. Sebuah batu bata emas. Aku mau masak. Fu Mingmei cemberut dan bergumam sambil berjalan. Nasibku memang jadi pembantu pembuat api. Ya. Shen Tianyin terkekeh dan berkata, ingat kantong bahan-bahan di dapur dan buat sup untuk Xia Feng. Fu Mingmei berbalik dan melirik Shen Tianyin. Ada harimau bengal yang menjijikan di dalam kantong makanan itu. Apakah menantuku akan memakannya? Bagaimana dia bisa tahu apa itu kalau kamu tidak memberitahunya? Baiklah, aku akan merebusnya. Tapi aku tidak tahu apakah paman sanggup. Kau. Shen Tianyin melambaikan tangannya dan menamparnya. Fu Mingmei dengan cekatan menghindarinya dan berlari menuju dapur seolah-olah melarikan diri. Malam itu, entah kenapa, Xia Feng berada dalam kondisi yang sangat baik. Di sisi lain, Shen Tianyin berada dalam kondisi yang sangat buruk. Namun, ia sendiri yang memindahkan batu yang mengenai kakinya, sehingga ia harus menahan rasa sakitnya. Istriku, apa yang terjadi? Aku masih menginginkannya. Masih mikir? Aku udah tidur nih. Apakah kamu sedang tidur? Hulu-hulu. Kalau begitu kamu tidur saja, aku akan melakukannya sendiri. Keesokan paginya, Shen Tianyin dan Xia Feng berpamitan. Fu Mingmei mengantar Rolls-Royce Phantom milik Shen Tianyin ke grup Vientani. Sementara Xia Feng kembali ke pabrik militer Leima sendirian. Ketika ia kembali ke pabrik militer Leima, waktu kerja sudah tiba, tetapi tidak ada seorang pun di kantor Anina. Ia mengikutinya ke villa dan membuka pintu kamar Anina, hanya untuk mendapati Anina masih tidur di tempat tidur. Anina selalu teliti dalam pekerjaannya, tidak pernah terlambat, dan selalu tiba lebih dulu di kantor atau bengkel. Namun kali ini, bahkan setelah jam kerja, ia masih tidur. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa ia terganggu oleh persyaratan yang diberlakukan oleh Kedutaan Besar Jerman,
dan kini ia tidak ingin pergi bekerja. Ia bahkan sedang mempertimbangkan kapan harus meninggalkan Tiongkok dan kembali ke Jerman. Aku harus mengatasi masalahnya. Kalau tidak, Jerman akan memanfaatkanku, pikir Xia Feng dalam hati, merasa tertekan. Ia yakin Anina tidak ingin mengkhianatinya. Tetapi bagaimanapun juga, ia hanyalah perempuan biasa. Ia tidak mungkin bisa melawan agen dan politisi Jerman. Sudah pasti bahwa begitu Anina kembali ke Jerman, tak lama lagi Jerman akan menguasai rahasia senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale. Dan dengan kemampuan manufaktur Jerman yang tak tertandingi, mereplikasi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale akan sangat mudah. Kini tampaknya Jerman tidak hanya tahu bahwa Anina bersembunyi di pabrik senjatanya, tetapi juga tahu bahwa Anina telah berpartisipasi dalam perancangan senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale yang menggemparkan dunia. Jika tidak, Jerman tidak akan mengajukan tawaran seperti itu. Anina sepertinya menyadari ada orang lain di ruangan itu. Ia membuka matanya dan melihat Xia Feng. Senyum tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. "Lukas, kapan kamu sampai di sini?" Xia Feng tersenyum, duduk di tepi tempat tidur, dan menatapnya. "Aku baru saja masuk dan melihatmu tidur. Aku tidak ingin mengganggumu." Anina berkata, "Aku sudah bangun lama sekali, tapi aku tidak ingin bangun. Oh, dan aku ingin istirahat hari ini dan tidak pergi bekerja. Bolehkah?" "Tentu saja bisa. Dari senapan runduk XL2500 hingga senapan serbu Gale, kau sudah kelelahan begitu lama. Sudah waktunya kau istirahat dan beristirahat dengan baik," kata Xia Feng. Anina mendesah. "Memangnya kenapa kalau liburan? Aku nggak bisa keluar, dan nggak ada yang menemaniku. Aku kesepian banget. Lukas, aku kangen masa-masa kita di Jerman. Kita kerja bareng, barbeku di rumahku, dan minum bir. Kita naik skuter di jalan, nyalip-nyalip mobil orang-orang idiot itu. Apa kamu nggak kangen masa-masa itu? Aku juga merindukan masa itu. Kenangan yang sangat berharga," kata Xia Feng, sambil mendesah dalam hati. "Oh, sepertinya dia sudah memutuskan untuk kembali ke Jerman. Apa yang bisa kulakukan untuk menjaganya? Lukas, aku memikirkannya cukup lama tadi malam. Aku ingin kembali ke Jerman. Apakah kamu benar-benar akan pergi?" "Ya, saya ingin kembali ke Jerman. Saya orang Jerman, rumah saya di sana, dan keluarga serta teman-teman saya juga ada di sana. Tidak bisakah kamu memikirkannya lebih dalam?" "Aku sudah memikirkannya matang-matang. Lukas, aku menyukaimu. Waktu kita di Jerman, aku merasa kau malaikatku. Demi kau, aku rela melakukan apa saja. Itulah kenapa aku tetap di Tiongkok. Tapi wanita lain merebutmu dariku. Aku tak bisa lagi menjagamu di sisiku. Kau sudah menjadi malaikat orang lain. Apa gunanya aku tetap di sini?" Ini adalah petunjuk yang sangat jelas. Petunjuk ini menawarkan Xia Feng cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi ia ragu-ragu, kepalanya mulai berdenyut. Ia sudah memiliki 3 wanita, dan entah mengapa, ia bersama mereka semua. Shen Tutianyin tidak menyadari keberadaan Long Bing dan Jiang Rui. Jiang Rui tidak menyadari keberadaan Long Bing, dan Long Bing menyadari keduanya. Ia sekarang perlu mempertimbangkan perasaan masing-masing wanita dan meluangkan waktu bersama mereka. Situasi ini sudah cukup kacau, tetapi jika Anina ditambahkan, ia akan memiliki 4 wanita. Menghabiskan 1 hari dengan masing-masing wanita akan membutuhkan 4 hari. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan ini? Pada saat ini, Anina tiba-tiba mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur. Tak sehelai kain pun menutupi tubuhnya. Sosoknya yang montok terekspos di hadapan Xia Feng. Kulitnya yang halus seputih salju, rambut pirangnya, rerumputan keemasan di bawahnya, keseksiannya sungguh tak tertandingi wanita timur lainnya. Jika kita bandingkan dengan mobil, wanita timur biasanya adalah sedan yang nyaman dan sangat cantik. Di sisi lain, ia adalah kendaraan off-road yang tangguh, liar, dan penuh gairah. Xia Feng sudah lama tahu bahwa Anina punya kebiasaan tidur telanjang. Ia juga tahu bahwa Anina telah meningkatkan isyaratnya. Dia sudah mengatakan itu duluan, dan sekarang dia berdiri di hadapannya tanpa ragu. Tidak peduli dia melihat tubuh telanjangnya. Sekalipun dia babi, seharusnya dia mengerti maksudnya. Anina bangun dari tempat tidur, mengenakan sepasang sandal, dan berkata kepada Xia Feng, "Lukas, bisakah kau berikan itu padaku?" Xia Feng mengikuti jarinya dan melihat celana dalam jala hitam berbentuk T. Melihatnya, Xia Feng tertegun. Anina mengangkat bahu. "Lukas, kamu lagi melamun apa?" Xia Feng akhirnya sadar, berjalan mendekat, meraih tali celana, dan menyerahkannya kepada Anina di seberang tempat tidur. Anina mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi Xia Feng tidak melepaskannya. Tali elastis itu pun terentang lurus di udara, berubah menjadi tali. Salah satu ujung tali adalah tangan Anina, dan ujung lainnya adalah tangan Xia Feng. Udara membeku saat itu, dan kalian berdua saling memandang. Dan kembang api tak terlihat dilepaskan saat mata kalian bertemu. Anina menyeringai. "Lukas, apa yang ingin kamu lakukan?"
Demi pabrik militer Leima dan karierku, aku harus menerima goblin ini. Xia Feng sudah mengambil keputusan, dan tangannya tiba-tiba menarik ke arahnya. Dia tidak menggunakan banyak tenaga dengan tangannya, tetapi Anina jatuh ke tempat tidur dengan cara yang berlebihan. Lukas, apa yang ingin kamu lakukan? Berjanjilah padaku, tetaplah di sini. Xia Feng mendesaknya. Lukas, kau membuatku kesulitan. Xia Feng menutup bibirnya. 10 menit kemudian. Anina, berjanjilah padaku kau akan tinggal. Baiklah, tapi aku ingin berada di atas. Xia Feng, pria seharusnya memprioritaskan karir mereka. Banyak pria bekerja tanpa lelah demi karir mereka, bangun pagi dan begadang. Pria juga bekerja tanpa lelah, tetapi kerja kerasnya memiliki arti yang berbeda. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda. Setengah jam kemudian, Anina mengikuti Xia Feng keluar dari villa. Setengah jam yang lalu, Anina tampak lesu dan gelisah. Kini, ia tampak berseri-seri. Ia tampak seperti bunga yang kekurangan air dan hampir layu, tetapi tiba-tiba menerima nutrisi dari hujan dan terlahir kembali, menjadi semakin cantik. Karena kedutaan Anda sudah mengirimkan surat, mereka pasti sudah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan mungkin bahkan mendapatkan bukti yang relevan. Baik Anda maupun saya tidak bisa lepas dari masalah ini dan harus menanganinya secara langsung, kata Xia Feng kepada Anina dalam perjalanan. Menyelesaikannya langsung? Bagaimana? Tanya Anina. Mereka ingin aku kembali, tapi aku tidak mau kembali sekarang. Perubahan sikapnya sungguh menyeluruh. Kerja keras dan keringat Xia Feng tidak sia-sia. Saya akan menelepon dulu dan meminta saran dari atasan, kata Xia Feng. Anina berkata, Lukas, aku akan mendengarkanmu. Pokoknya, aku tidak akan kembali. Xia Feng tersenyum, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Ling Hao. Melalui telepon, ia menjelaskan situasinya secara singkat. Ini masalah yang sangat merepotkan. Tahukah kau siapa yang membocorkan rahasia ini? Suara Ling Hao. Xia Feng berkata, aku juga baru tahu soal ini. Aku belum yakin siapa yang membocorkannya. Tapi siapapun orangnya, mereka pasti menargetkanku dan pabrik senjata Thunder Horse. Kau tahu apa arti Anina bagi pabrik senjata Thunder Horse? Bagaimana kita harus menangani ini? Kedutaan Besar Jerman mengirimkan surat berisi syarat-syarat yang mengharuskan Xia Feng mewakili pemerintah Jerman. Dalam hal ini, bahkan jika Xia Feng ingin bernegosiasi dengan Kedutaan Besar Jerman, ia harus terlebih dahulu meminta pendapat mereka dan mendapatkan izin terkait. Ling Hao terdiam sejenak, lalu berkata, mereka baru mengirim surat sejauh ini, yang mungkin hanya uji coba. Aku yakin mereka akan mengirim seseorang untuk menemui Anina. Jangan menolak. Hubungi mereka dan uji motif mereka. Akan lebih baik lagi jika kita bisa mencari tahu siapa yang membocorkan rahasia itu. Mengerti? Baiklah, aku mengerti. Xia Feng mengerti bahwa ini sama saja dengan memberinya izin untuk bernegosiasi. Baiklah, kalau ada kemajuan dalam masalah ini, silakan hubungi saya kapan saja. Ingat, kamu tidak menghadapi ini sendirian. Pemerintah kami mendukungmu. Baiklah, Saudara Ling, saya tutup teleponnya sekarang. Selamat tinggal. Setelah selesai menelepon Ling Hao, Xia Feng mengantar Anina ke gedung kantor, mengingatkannya hal-hal yang perlu diperhatikan selama perjalanan. Anina mengangguk-angguk, tampak mematuhi instruksinya. Saat mereka berdua memasuki gedung kantor, Lu Xing datang dan berkata dari kejauhan, Direktur Xia, ada 2 orang di pintu. Mereka bilang dari Kedutaan Besar Jerman. Saya melihat kartu identitas mereka dan saya tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Xia Feng melirik dan melihat sebuah Mercedes-Benz terparkir di luar gerbang. Ia berkata, biarkan mereka datang ke kantorku. Baiklah, aku akan segera membiarkan mereka masuk. Lu Sheng berjalan menuju gerbang. Orang-orang dari Kedutaan Besar Jerman muncul sesuai janji mereka, dan mereka sangat tegas. Anina, ayo pergi ke kantorku, kata Xia Feng. Anina mendekat ke Xia Feng, tampak gugup. Lukas, apa yang harus kita lakukan? Mereka ada di sini, aku sangat gugup. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalahnya. Xia Feng menghibur. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak ingin kembali bersama mereka. Xia Feng tersenyum dan berkata, kamu baru saja bilang ingin kembali. Mengapa kamu tidak mau kembali sekarang? Anina mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan nada tidak puas, ini semua gara-gara kamu. Apa kamu tidak tahu betapa aku mencintaimu? Aku di Tiongkok hanya untukmu. Kalau kamu tidak menginginkanku, apa gunanya aku tinggal? Kita sudah menyelesaikan masalah kita, jadi tentu saja aku ingin tinggal. Jangan lupa, kamu masih berutang mimpi padaku, jadi jangan coba-coba menyingkirkanku. Xia Feng melambaikan tangannya dan menampar gundukan montok itu. Terdengar suara keras, dan Anina berteriak, mengapa kamu memukulku? Xia Feng tersenyum dan berkata, kau bilang aku malaikatmu. Apa malaikat butuh alasan untuk memukulmu? Anina melotot ke arah Xia Feng,
tetapi matanya dipenuhi pesona yang memikat dan kelembutan seperti air. Setelah memasuki kantor, Xia Feng berkata kepada Anina, "Pergilah ke ruang tunggu dan tunggu. Kamu hanya boleh keluar saat aku memanggilmu." "Ya." Anina tiba-tiba datang dan mencium pipi Xia Feng sebelum bersembunyi di ruang tamu. Khawatir meninggalkan bekas lipstik, Xia Feng menyeka wajahnya dengan tisu. Setelah merapikan diri, ia duduk di sofa, menunggu kedatangan kedua orang Jerman itu. Dalam benaknya, ia juga menyusun kata-katanya, mempersiapkan negosiasi yang akan datang. Beberapa menit kemudian, Lu Sheng memasuki kantor bersama dua orang Jerman. Ada dua orang Jerman, seorang pria dan seorang wanita, keduanya berusia 40-an. Pria itu tinggi, lebih tinggi satu kepala dari Xia Feng, dengan wajah serius tanpa ekspresi. Wanita itu, seperti Anina, memiliki rambut pirang yang indah dan mengenakan kacamata berbingkai perak, memberinya kesan seorang intelektual. Lu Sheng hendak berbicara ketika Xia Feng memotongnya. "Lu Sheng, pergilah bekerja. Aku akan mengurus kedua diplomat ini." "Ya." Lu Sheng berbalik dan meninggalkan kantor Xia Feng. Xia Feng tersenyum. "Saya Xia Feng. Saya ingin tahu siapa kedua tamu terhormat ini." Pria Jerman itu berkata, "Tuan Xia, saya Philip, Duta Besar Kedutaan Besar Jerman, dan ini kolega saya Alita." Wanita Jerman bernama Alita mengangguk dan menyapa Xia Feng. "Halo, Tuan Xia." Philip dan Alita fasih berbahasa Mandarin. Hal ini tidak mengejutkan Xia Feng, karena menguasai bahasa dan mengenal budaya negara asing merupakan persyaratan penting bagi seorang duta besar. Ia melangkah maju, berjabat tangan dengan Alita dan Philip, lalu berkata dengan hangat, "Kalian tamu terhormat dari Jerman. Silakan duduk." Philip dan Alita duduk, dan Xia Feng secara pribadi membuat teh untuk kedua orang Jerman itu. "Aku ingin tahu apa yang membawa kalian berdua ke sini?" Xia Feng duduk di hadapan kedua orang Jerman itu dan memulai percakapan. Philip berkata, "Tuan Xia, jujur saja. Kami di sini untuk mencari Anina. Tolong minta dia keluar dan menemui kami." "Anina?" Xia Feng pura-pura terkejut. "Ada orang seperti itu di sini? Kok aku nggak tahu tentang dia?" "HMPH." Philip mencibir, "Tuan Xia, berhenti berpura-pura. Karena kami datang langsung kepada Anda, artinya kami sudah punya bukti yang relevan." Alita berkata, "Tuan Xia, tidak bijaksana berpura-pura tidak tahu atau menghalangi kami bertemu Anina. Kami datang ke sini dengan tulus dan ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. Jika Anda terus membodohi kami, masalahnya akan semakin besar. Anda tahu, Tiongkok dan Jerman memiliki kerja sama perdagangan dan pertukaran budaya yang luas. Jika insiden ini berkembang menjadi hubungan yang konfrontatif, itu tidak akan menguntungkan siapapun." Xia Feng berkata dengan tenang, "Apakah kalian berdua mengancamku?" Philip berkata, "Tuan Xia, jika Anda bersikeras berpikir seperti itu, kami tidak punya pilihan lain." Xia Feng sedikit mengernyit. Sikap kedua orang Jerman ini sangat tegas dan keras, sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Alita berkata, "Tuan Xia, Anda bukan politisi, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa hubungan kedua negara saat ini sangat harmonis, dan kerjasama antara kedua negara saling menguntungkan. Selain itu, permintaan kami juga sangat wajar. Anina adalah milik kami, dan kami berhak bertemu dengannya, memahami situasinya, dan memberinya bantuan yang diperlukan." Xia Feng tersenyum. "Jujur saja, kalian berdua. Anina memang bersamaku. Tidak masalah jika kalian ingin menemuinya. Tapi, kalian sudah mengeluarkan surat perintah pencarian untuknya sebelumnya, dan agen-agen Amerika bahkan ingin menangkapnya. Dia kekasihku, dan aku harus melindunginya. Jadi, aku perlu menjelaskan satu hal, apakah ada orang Amerika yang terlibat dalam hal ini?" Philip dan Aelita saling berpandangan dan bertukar pandang. Philip berkata, "Tuan Xia, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tidak ada orang Amerika yang terlibat kali ini." Xia Feng berkata, "Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku siapa yang membocorkan informasi itu kepadamu? Ini sangat penting bagiku." "Heh." Alita mencibir, "Tuan Xia, kami sudah lama di sini, dan Anda belum mengizinkan kami bertemu Anina, padahal Anda sudah banyak menuntut. Apa Anda tidak merasa Anda tidak tulus sama sekali?" Philip berdiri dan berkata, "Kalau begitu, mari kita tingkatkan insidennya." Xia Feng tersenyum kecut dan berkata, "Tunggu." Dia melihat ke arah ruang tunggu dan berkata, "Anina, keluar dan temui rekan-rekanmu." Pintu ruang tunggu terbuka dan Anina keluar. Meskipun ia berusaha mengendalikan emosinya, ia masih terlihat sangat gugup. Xia Feng sangat memahami perasaannya, karena ia pernah menjadi buronan, dituduh melakukan kejahatan pengkhianatan yang mengerikan. Untuk kejahatan seperti ini, ia bisa dipenjara dan diinterogasi langsung tanpa perlu diadili. Anina duduk di sebelah Xia Feng. Ia merasa lebih baik berada di sisinya. Ia berinisiatif menyapa Philip dan Alita. Ia tersenyum, memancarkan kesan ramah dan bersahabat. "Bagaimana mungkin orang seperti Nona Anina bisa menjadi mata-mata?" kata Alita dalam bahasa Jerman.
Saya tidak percaya tuduhan sebelumnya. Untungnya, kami telah memperbaiki kesalahan tersebut. Nona Anina, tuduhan terhadap Anda telah dibatalkan. Anda sekarang adalah warga negara Jerman yang sah dan menikmati semua hak dan kewajiban yang dimiliki orang Jerman. Ya, tak seorang pun akan menyakitimu lagi. Philip juga berkata dalam bahasa Jerman. Nona Anina, kembalilah bersama kami. Rumahmu di Jerman, keluarga dan teman-temanmu semuanya di Jerman. Pemerintah telah memutuskan untuk memberimu 1 juta euro sebagai kompensasi. Dan kau boleh menggunakan uang itu untuk melakukan apapun yang kau mau. Kau seharusnya menjalani hidup baru, hidup yang baik, daripada bersembunyi di sini. Kedua orang Jerman itu, setibanya di sana, melancarkan kampanye perang psikologis yang gamblang terhadap Anina, tanpa menyadari kehadiran Xia Feng. Namun Xia Feng sama sekali tidak khawatir. Ia telah sepenuhnya menaklukkan wanita ini, baik secara fisik maupun spiritual, seorang wanita yang menganggapnya bagaikan malaikat. Ia tidak khawatir wanita itu akan meninggalkannya karena bujukan kedua orang Jerman itu. Soal 1 juta euro, ia tidak peduli. Jika Anina menginginkannya, ia selalu bisa memberinya 10 juta euro. Menghadapi lobi dari 2 orang rekan senegaranya dari Jerman, Anina tetap diam, sesekali melirik Xia Feng dengan mata birunya yang dalam. Kedua orang Jerman itu banyak bicara, tetapi orang yang mereka coba bujuk tetap acuh tak acuh. Selain sapaan singkat tadi, ia tidak mengatakan apa-apa. Situasi ini membuat kedua orang Jerman itu mengerutkan kening. Nona Anina, Anda harus berpikir jernih. Kesempatan seperti itu tidak akan datang kapanpun. Jika Anda tidak kembali, tuduhan terhadap Anda tidak akan dibatalkan. Pemerintah kami juga akan menekan pemerintah Tiongkok untuk meminta mereka mendeportasi Anda. Pada saat itu, perlakuan yang Anda nikmati sekarang tidak akan tersedia lagi. Nada bicara Philip terdengar agresif. Aku. Anina ragu-ragu, tampak sangat malu dan bimbang. Ia melirik Xia Feng lagi. Xia Feng mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Anina, membelainya dengan lembut. Ia tersenyum dan berkata, kalian berdua, aku mengerti maksud kalian. Maksud kalian sangat sederhana. Kali ini, suka atau tidak, Anina harus kembali bersamamu, kan? Ya. Kami punya bukti yang relevan, dan sekarang kami sudah mendapatkan Nona Anina sendiri. Dalam kasus ini, bahkan jika Anda tidak mau, dan Nona Anina memang tidak mau, kami masih punya cara untuk membuat pemerintah Anda mendeportasinya kembali ke Jerman. Anda tidak perlu meragukan ini, karena kepentingan Anda di Eropa membutuhkan dukungan kami. Dan Anda tidak boleh kehilangan dukungan kami. Nada bicara Philip tegas. Saya tidak tahu banyak tentang politik, tetapi saya juga sangat yakin bahwa keinginan Anda agar Anina kembali tidak ada hubungannya dengan politik. Bukankah Anda hanya mencari keuntungan nyata? Tanya Xia Feng. Philip dan Alita tidak mengungkapkan pendapat mereka. Xia Feng melanjutkan, jujur saja. Yang kau inginkan adalah teknologi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, kan? Philip berkata, saya duta besar Jerman. Saya hanya bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Alita mengangkat bahu. Saya hanya asisten Tuan Philip, dan saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tapi menurut saya ini tidak seserius itu. Industri manufaktur Jerman kita adalah pemimpin dunia, dan bahkan Amerika Serikat pun harus melihatnya secara berbeda. Yang ingin saya katakan adalah, kami di Jerman tidak menginginkan teknologi produksi senjata ringan Tiongkok Anda, kan? Xia Feng tersenyum. Saya mengalahkan perusahaan Jerman Anda, HK, di Moskow, dan banyak klien mereka kini menjadi klien kami. Industri manufaktur Jerman Anda memang terdepan di dunia, tetapi Anda tidak selalu bisa menjadi yang teratas, kan? Tiongkok pernah menjadi pemimpin dunia selama ribuan tahun, tetapi kami juga pernah mengalami kejatuhan. Kami orang Tiongkok adalah orang-orang yang bekerja keras dan cerdas. Kami mampu memimpin dunia selama ribuan tahun di masa lalu, dan kami akan terus melakukannya di masa depan. Kami sedang mengalami kebangkitan, dan tidak ada yang bisa menghentikan kami, bahkan Amerika Serikat atau Eropa. Menurut saya, Thunder Horse Arsenal adalah contoh nyata. Senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale kami sudah terdepan di dunia, bukan? Tuan Xia, apa yang ingin Anda katakan? Bibir Philip melengkung dengan sedikit sarkasme. Saya tahu orang-orang Anda cerdas dan bekerja keras, tetapi yang harus kita hadapi hari ini adalah kepulangan Nona Anina ke Jerman. Apakah ada gunanya membicarakan hal ini? Xia Feng berkata, Tuan Philip, saya bisa meyakinkan Anda bahwa perhitungan Anda salah. Sekalipun Anda membawa Anina kembali ke Jerman, Anda tidak akan bisa mendapatkan teknologi untuk senapan serbu Gale dan senapan runduk XL2500. Anina memang terlibat dalam perancangannya, tetapi tanggung jawabnya hanya untuk hal-hal dasar. Saya, di sisi lain, bertanggung jawab atas komponen-komponen inti. Saya adalah Bapak Senapan Tiongkok. Orang yang Anda cari adalah saya, bukan Anina. Philip dan Alita tak dapat menahan diri untuk saling memandang lagi, dan tatapan mereka menjadi rumit. Xia Feng menyatakan tujuan mereka,
Dan memang itulah tujuan mereka. Senapan runduk XL2500 terdepan di dunia dan senapan serbu Swift-TAC ada negara yang ingin menghindari akuisisi teknologi ini. Teknologi ini tak hanya mendatangkan keuntungan besar bagi industri persenjataan, tetapi juga meningkatkan efektivitas tempur militer suatu negara. Mereka yakin bahwa dengan mengembalikan Anina, yang telah berpartisipasi dalam perancangan kedua senapan ini, akan mengamankan teknologi yang mereka inginkan. Namun, Xia Feng kemudian memberitahu mereka bahwa Anina hanya bertanggung jawab atas komponen-komponen dasar, sementara ia akan menangani komponen-komponen inti. Jadi, apa gunanya mengembalikan Anina? Anina tak kuasa menahan diri untuk melirik Xia Feng, karena ia tahu Xia Feng berbohong. Sebenarnya, ia tahu rahasia inti dari XL2500 dan Gale Assault Rifle. Haha. Philip tiba-tiba tertawa. Tuan Xia, Anda pengusaha yang cerdik. Ibu saya pernah mengajari saya untuk lebih berhati-hati saat berurusan dengan pengusaha. Apakah Anda pikir saya akan percaya apa yang Anda katakan? Kenyataannya, Philip tidak sepenuhnya tidak mempercayai kata-kata Xia Feng. Perintahnya jelas kali ini, Anina harus dibawa kembali ke Jerman, apapun yang terjadi. Alasannya sederhana bagi Jerman, membawa Anina kembali lebih menguntungkan daripada menahannya di Tiongkok. Anina tampaknya juga menyadari hal ini. Ia melanjutkan, ya, Tuan Philip, saya memang hanya bertanggung jawab atas beberapa bagian dasar. Saya tidak tahu bagian intinya. Percuma saja Anda membawa saya kembali ke Jerman. Lagi pula, saya tidak ingin kembali. Philip mendengus dingin. Nona Anina, saya rasa Anda tidak mengerti situasinya. Kali ini, mau tidak mau, Anda harus kembali ke Jerman. Sekalipun Jerman membatalkan tuntutan terhadap Anda tetap harus kembali dan menjelaskan apa yang terjadi. Aku. Anina terdiam. Pada titik ini, Xia Feng angkat bicara. Tuan Philip, saya yakin tidak ada kesepakatan di dunia ini yang tidak bisa dinegosiasikan. Kartu tawar yang Anda miliki hanyalah Anina, tetapi kartu tawar saya adalah teknologi produksi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale yang Anda inginkan. Saya yakin selama kita duduk dan berunding, kita pasti akan mencapai hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Setuju? Philip berkata, apapun bisa didiskusikan. Bagaimana kalau begini? Beritahu saya syarat-syarat Anda. Xia Feng berkata, sebelum saya berbicara, saya ingin menjelaskan satu hal. Ada apa? Tuan Philip, saya ingin bertanya, apakah Anda bertanggung jawab penuh atas masalah ini, atau ada orang lain yang bertanggung jawab? Tanya Xia Feng. Tentu saja aku yang bertanggung jawab. Apa kamu yakin? Oh, Philip sedikit kesal. Tuan Xia, apakah menurut Anda saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi duta besar? Tidak, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Maaf kalau kata-kataku membuatmu tidak nyaman. Itu tidak perlu. Xia Feng melanjutkan, yang Anda inginkan adalah teknologi produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, yang sangat penting bagi negara kami. Namun, kami tidak seperti Anda, orang Barat, yang memaksakan blokade teknologi kepada kami. Kami bersedia berbagi teknologi produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, tetapi Anda juga harus berbagi manfaat yang sesuai dengan kami. Apa maksudmu? Tanya Philip ragu-ragu. Xia Feng tersenyum dan berkata, contohnya, teknologi tank Leopard 2 dan teknologi mesin pesawat tempur Tipon. Hahaha. Philip tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Xia Feng berhenti berbicara dan hanya tersenyum pada Philip. Philip berkata dengan nada meremehkan, Tuan Xia, berani sekali. Anda benar-benar ingin menukar teknologi produksi senjata ringan Anda dengan teknologi tank Leopard 2 Jerman, dan bahkan dengan teknologi mesin jet tempur Tipon. Tidakkah Anda pikir Anda naif? Dan, Anda terlalu naif. Xia Feng tersenyum dan sama sekali tidak marah dengan ejekan semacam itu. Elita berkata, Tuan Xia, Anda bertanya apakah duta besar kami bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Saya juga ingin bertanya, apa peran Anda dalam masalah ini? Apakah Anda bertanggung jawab penuh atas apa yang Anda katakan? Saya telah memperoleh izin sejak lama, kata Xia Feng. Dia memang memiliki wewenang dari Ling Hao. Identitas Ling Hao sangat istimewa, dan wewenangnya sudah cukup. Terlebih lagi, persyaratan pertukaran yang dia usulkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan terbesar bagi Tiongkok. Dia memiliki keberanian untuk bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Sekalipun Anda punya izin, itu tidak akan berhasil. Philip berkata, Tuan Xia, syarat yang Anda ajukan terlalu berlebihan. Kami hanya ingin membawa Anina kembali. Inilah tujuan kami. Kami tidak akan melakukan bisnis yang merugikan seperti itu dengan Anda. Kehilangan uang? Hehe. Xia Feng juga tertawa. Philip berkata dengan nada meremehkan, apa yang kau tertawakan? Kau ingin menukar teknologi produksi senjata ringan kita dengan teknologi tank dan mesin pesawat tempur kita. Apa kita masih untung? Xia Feng berkata, Tuan Philip,
Saya tahu bahwa peralatan mesin Anda yang paling canggih di Jerman diproduksi oleh seorang insinyur listrik bernama Joseph, yang juga seorang ahli mesin yang hebat. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa peralatan mesin cerdasnya adalah yang paling canggih? Philip dan Alita tertegun sejenak. Xia Feng melanjutkan, sejujurnya. Teknologi kunci dalam memproduksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale bukan hanya struktur internalnya. Tetapi yang lebih penting, mesin perkakas pintar yang saya buat sendiri. Tanpa mesin perkakas saya, bahkan jika Anda mendapatkan desain saya, Anda tidak akan bisa membuat senjata yang sama. Beranikah kau mengatakan bahwa mesin perkakas pintarmu lebih canggih daripada mesin perkakas Jerman kami? Philip tersadar kembali, tetapi ia tidak percaya apa yang dikatakan Xia Feng. Xia Feng berkata dengan tenang, bengkel produksiku ada di sebelahnya. Kamu bisa mengunjunginya kapan saja. Baiklah. Philip ragu-ragu. Ia sebenarnya ingin sekali mengunjungi lantai produksi pabrik militer Thunder Horse, tetapi ia orang awam dan tidak mengerti tentang mesin perkakas cerdas, jadi kunjungan itu akan sia-sia. Namun, ia tidak meragukan pernyataan Xia Feng. Pembuatan senjata bukan hanya tentang cetak biru, tetapi juga melibatkan lini produksi, dan mesin perkakas merupakan komponen penting dari proses tersebut. Tanpa mesin perkakas terbaik, bagaimana pabrik militer Thunder Horse dapat memproduksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale yang terdepan di dunia? Alita mendekati Philip dan membisikkan sesuatu kepadanya. Xia Feng menggunakan kemampuan membaca bibir untuk menafsirkan kata-katanya. Ia berkata, kurasa apa yang dia katakan itu benar. Kita harus melaporkan ini kepada atasan. Jika kita bisa mendapatkan peralatan mesin pintar dari pabrik militer Thunder Horse, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Peralatan mesin memainkan peran krusial dalam industri manufaktur. Sebelum Xia Feng mencuri teknologi peralatan mesin cerdas milik Joseph, Tiongkok mengandalkan impor untuk hampir semua komponen presisi yang dibutuhkannya. Mengapa? Karena Tiongkok kekurangan peralatan mesin cerdas yang canggih. Situasi sulit ini berakhir setelah Xia Feng mereplikasi peralatan mesin cerdas milik Joseph. Kini, Tiongkok hampir tidak mengimpor komponen mesin presisi untuk aplikasi kelas atas, melainkan memproduksinya sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peralatan mesin cerdas. Peralatan mesin cerdas di pabrik militer Thunder Horse merupakan hasil peningkatan dari peralatan mesin cerdas milik Joseph sendiri, dan bahkan lebih canggih dan canggih daripada yang awalnya dijual ke Shenzhou Industrial Group. Bisa dibilang, peralatan mesin cerdas di pabrik militer Thunder Horse adalah yang tercanggih di dunia, tak tertandingi. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Jerman, yang dikenal akan kehebatan manufaktur globalnya. Setelah memahami gerakan bibir Alita, Xia Feng sudah memiliki gambaran kasar di benaknya, tetapi ia tetap tenang dan berkata, Tuan Philip, bagaimana dengan ini? Anda bisa melapor ke pihak Anda. Suruh mereka mengirim tim ahli untuk memeriksa mesin-mesin canggih dan lini produksi kami. Dan jika Anda masih yakin bisa memproduksi senapan runduk XL2500 asli dan senapan serbu Swiftwind setelah membawa Anina kembali, bawalah dia kembali. Saya tidak akan menghalangi. Tapi jika Anda ingin membahas bisnis, saya menyambutnya kapan saja. Anda ambil apa yang Anda mau, dan kami ambil apa yang kami mau. Itu akan menguntungkan semua orang, bukan? Tuan Xia, Anda benar. Saya tidak mengerti mesin perkakas cerdas, saya juga tidak tahu apapun tentang pembuatan senjata. Izinkan saya kembali ke kedutaan sekarang dan menelepon untuk menanyakan maksudnya. Saya akan menghubungi Anda segera setelah ada kabar, kata Philip. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah, senang bertemu denganmu. Selamat tinggal, Tuan Philip. Selamat tinggal, Nona Alita. Philip dan Alita berdiri dan berjabat tangan dengan Xia Feng dan Anina. Xia Feng mengantar Philip dan Alita keluar dan berkata dengan santai, Tuan Philip, tolong jelaskan situasinya dengan jelas. Kami menawarkan teknologi produksi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, beserta teknologi mesin perkakas cerdas terintegrasi berskala besar tercanggih di dunia, sebagai ganti teknologi mesin jet tempur tipuan Anda. Apakah kamu tidak menginginkan teknologi tank Leopard 2 lagi? Philip menatap Xia Feng. Xia Feng tersenyum dan berkata, terlalu serakah itu tidak baik. Ibu saya pernah mengajari saya untuk tidak serakah. Kita tukar 3 keahlian dengan 1 keahlianmu. Saya rasa itu sudah cukup. Philip melirik Anina di samping Xia Feng dan bertanya, bagaimana dengannya? Xia Feng berkata, Tuan Philip, Anina bukan komoditas. Dia wanitaku. Apakah menurut Anda pantas untuk melibatkannya dalam transaksi ini? Philip menunjuk Xia Feng dan tersenyum kecut. Kau pengusaha yang cerdik. Pantas saja Tiongkok bisa bangkit hanya dalam 30 tahun. Kalian orang Tiongkok sungguh langka dan luar biasa di dunia ini. Xia Feng tersenyum dan berkata, kalau begitu, bertemanlah dengan kami sesegera mungkin. Philip dan Alita pergi. Negosiasi ini tidak membuahkan hasil apapun, tetapi kedua belah pihak memahami maksud masing-masing, dan ini juga menjadi awal yang baik untuk negosiasi selanjutnya. Hal ini bisa dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Kembali di kantor, Anina memeluk Xia Feng dan berkata,
Lukas, aku suka saat kau bilang aku wanitamu. Aku sangat senang saat mendengarmu mengatakannya tadi. Kemudian, ia mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan membisikkan sesuatu. Xia Feng tanpa sadar melirik ke antara kedua kakinya dengan ekspresi yang agak aneh. Lukas, apa kau benar-benar ingin menukar semua teknologi kita dengan teknologi mesin pesawat tempur tipe On? Sekalipun kau mendapatkan teknologi itu, kita tidak akan bisa memproduksinya, dan kita akan kehilangan keuntungan yang nyata. Katakan padaku, kenapa? Xia Feng berkata, teknologi mesin negara kita selalu tertinggal. Kebanyakan mesin jet tempur harus diimpor dari Rusia, yang membatasi kemampuan kita dalam segala hal. Jika saya bisa mengubah situasi ini, mengapa tidak? Saya mungkin kehilangan monopoli atas senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, tetapi dibandingkan dengan kepentingan negara, keuntungan dan kerugian pribadi saya tidak ada apa-apanya. Lagi pula, uang yang saya hasilkan sekarang lebih banyak daripada yang bisa saya belanjakan dalam beberapa kehidupan. Untuk apa saya membutuhkan uang sebanyak itu? Kau pria yang hebat. Anina mendekatkan diri ke telinga Xia Feng lagi dan membisikkan sesuatu. Xia Feng buru-buru menghindar, aku perlu menelepon dan melaporkan situasi di sini kepada atasan. Anina melengkungkan bibirnya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi bekerja. Xia Feng menelepon Ling Hao dan menjelaskan secara singkat situasi negosiasi kepadanya. Kau berani sekali. Gerutu Ling Hao, berhenti sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Tapi kau hebat sekali. Kalau kau benar-benar bisa mendapatkan kembali teknologi mesin pesawat tempur tipe On itu, kau pasti sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Lalu kenapa kamu memarahiku? Apakah aku sedang memarahi kamu? Haha, saudara Ling, saya cuma bercanda. Lagi pula, Anda harus datang langsung untuk negosiasi formal. Lagi pula, ini masalah besar, dan saya tidak berhak mengambil keputusan. Tolong perjuangkan kebebasan Anina selama negosiasi. Saya pasti akan datang untuk bernegosiasi secara langsung, bukan hanya saya sendiri, tetapi tim negosiasi. Mengenai apa yang Anda katakan tentang memperjuangkan kebebasan Anina, saya ingin bertanya, kebebasan seperti apa yang ingin Anda perjuangkan untuknya? Xia Feng berkata, kebebasan di Tiongkok, kebebasan di Jerman. Yang terpenting adalah Amerika tidak boleh menangkap atau menginterogasinya. Yah, itu tidak masalah. Dia orang Jerman, dan aku akan membicarakannya saat negosiasi. Kurasa mereka akan setuju. Itu saja. Selamat tinggal, nak. Ling Hao menutup telepon. Xia Feng meletakkan teleponnya, tetapi pikirannya kembali ke pertanyaan awal. Siapa yang membocorkan rahasia itu? Seseorang telah membocorkan rahasia Anina di pabrik militer Thunder Horse. Dengan niat jahat yang jelas-jelas ditujukan kepada Xia Feng dan pabrik militer Thunder Horse. Namun, tindakan Xia Feng telah mengubahnya menjadi hal yang baik. Jika ini berhasil, dan ia benar-benar dapat menggunakan teknologi yang dimilikinya untuk memperoleh teknologi mesin jet tempur tipe On Jerman, kontribusinya bagi negara akan semakin besar. Negosiasi formal belum dimulai, tetapi kedua belah pihak sudah mempersiapkannya. Xia Feng tidak perlu melakukan persiapan ini, ia hanya akan berpartisipasi dalam negosiasi sebagai figur yang sangat diperlukan. Sebelumnya, ia memiliki urusan sendiri, yaitu melanjutkan proyek emas rahasia X-nya. Selama beberapa hari berikutnya, selain mengurus urusan penting perusahaan, ia mengunci diri di laboratorium di bawah villa untuk mempelajari logam paduan kuno tersebut. Selama 2 hari ini, ia bereksperimen dengan menempatkan besi beton, sumpit, kertas, plastik, dan benda-benda lain ke dalam kotak. Apapun bahannya, hasilnya tetap sama, benda-benda itu akan lenyap dari kotak, lalu muncul kembali semenit kemudian. Tanpa terkecuali, benda-benda yang muncul kembali itu tampak lapuk dengan cepat, seolah-olah telah berusia 1000 tahun. Beberapa hancur menjadi bubuk, yang lain berlubang-lubang. Adapun Putri Yongmei, Xia Feng telah mencoba membebaskannya tidak kurang dari 20 kali, tetapi dia tidak pernah muncul. Ia menghilang tanpa alasan, dan tidak jelas apakah ia menghilang sepenuhnya, atau apakah sesuatu telah terjadi dan ia berada di suatu tempat menunggu kesempatan untuk kembali ke dunia ini. Apapun situasinya, Xia Feng kini tak berdaya. Tidak dapat menemukan tempat persembunyian harta karun berikutnya, tidak dapat menyatukan seluruh kotak, tidak dapat menganalisis komposisi logam paduan kuno, dan bahkan Putri Yongmei menghilang. Penelitian Xia Feng terhenti dan dia tidak dapat bergerak maju lebih jauh. Apakah ini akhir? Xia Feng merasa tertekan saat melihat 2 benda di meja kerjanya, kotak logam kuno yang belum selesai dan buku harta karun perunggu. Ia enggan mengakhiri proyek emas rahasia X, bukan hanya karena proyek itu dapat merevitalisasi industri kedirgantaraan negara, tetapi juga karena alasannya sendiri. Paduan kuno itu misteri. Tapi bukankah tubuhnya juga misteri? Tunggu. Kurasa aku melihat petunjuk lain. Ketika Xia Feng sedang kebingungan, sebuah inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya, dan tatapannya beralih ke kalung logam paduan di lehernya. Paduan logam kuno, kompas dinasti Ming, buku perunggu, dan kapsula mungkin tidak berasal dari era yang sama,
tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, semuanya terkait dengan AE. Xia Feng juga mengeluarkan kapsul AE dari kalung logam paduan dan meletakkannya di meja kerja. Dengan demikian, meja kerja tersebut memajang 3 benda yang berkaitan dengan AE: kotak logam paduan kuno, buku harta karun perunggu, dan kapsul AE. Jika kompas dinasti Ming juga ada di sini, maka keempat benda yang berkaitan dengan AE akan lengkap. Melihat ketiga benda di meja kerja, Xia Feng tersenyum kecut. Aku sebenarnya salah satunya. Kotak logam paduan kuno, buku harta karun perunggu, kapsul AE, kompas dinasti Ming, ditambah aku, sebenarnya merupakan 5 benda yang berkaitan dengan AE. Dalam kasus ini, dia tidak keberatan memperlakukan dirinya sendiri sebagai sesuatu. Setelah berdiri diam beberapa saat, Xia Feng membuka kapsul AE terakhir, menuangkan bubuk di dalamnya, dan meletakkannya di selembar kertas. Bagi mata normal, bubuk-bubuk itu tampak seperti bubuk putih biasa. Namun, di mata kiri Xia Feng, mereka adalah kristal-kristal kecil, masing-masing seperti batu bulan yang dipotong dan dipoles oleh seorang ahli permata. Warna putih bersih itu diwarnai dengan semburat biru samar, terlalu samar untuk dilihat dengan mata telanjang. Yang lebih aneh lagi, setiap batu bulan memiliki ukuran yang sama, bentuk prisma heksagonal yang sama, dan bahkan kilau yang sama. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Xia Feng mempelajari kapsul AE ini. Ia pernah memiliki penglihatan sinar X sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya ia membongkar dan mempelajarinya, menggunakan penglihatan mikroskopisnya. Melihat bubuk di atas kertas, Xia Feng tiba-tiba terpikir sesuatu yang aneh. Mungkinkah Putri Yongmei bersembunyi di salah satu bubuk ini? Dia adalah suatu bentuk energi, dan dia dapat menekan tubuhnya hingga tingkat yang tak terbayangkan. Jika ini benar, jika aku memakan bubuk ini, bukankah aku akan memakannya juga? Tepat saat ide ini mantap, ide baru pun muncul. Penelitianku tak bisa dilanjutkan lagi. Jika aku minum kapsul AE terakhir ini, perubahan apa yang akan terjadi pada tubuhku? Akankah perubahan yang tak terduga ini memberikan petunjuk baru? Pikiran inilah yang membuat Xia Feng ingin segera menghabiskan kapsul AE terakhir. Dorongan itu begitu kuat muncul. Bubuk heksagonal ajaib yang menyerupai batu bulan itu juga memancarkan daya pikat yang kuat. Didorong oleh dorongan dan godaan ini, Xia Feng mencondongkan tubuh lebih dekat ke kertas di meja kerja. Semakin dekat, semakin dekat. Ia menjulurkan lidahnya. Dengan jilatan lembut, bubuk itu akan memasuki tubuhnya. Dingaling, dingaling. Telepon seluler itu tiba-tiba berdering. Xia Feng tersentak bangun dan mundur 2 langkah. Ia menatap kosong tumpukan bubuk itu, berpikir dalam hati, ada apa denganku? Ini kapsul AE terakhir. Kalau ku telan, bagaimana aku bisa melanjutkan penelitianku? Ini membiarkan tubuhku berevolusi. Kalau evolusiku sudah mencapai batasnya, kalau ku minum sembarangan, aku tidak akan mendapat manfaatnya. Kemungkinan besar akan hancur. Segala sesuatu memiliki batasnya, dan ini bukan hanya filsafat kuno, tetapi juga hukum alam. Objek tumbuh kuat lalu merosot, kehidupan lahir lalu mati, dan tak seorang pun dapat lolos dari hukum alam. Ia meminum kapsul AE dan mendapatkan kekuatan super yang luar biasa matanya, otaknya, kekebalan tubuhnya yang luar biasa terhadap detoksifikasi, dan mungkin bahkan kemampuan yang tidak ia sadari. Semua ini bukan bawaan, melainkan diberikan secara paksa oleh kapsul AE. Untuk saat ini, ia masih bisa hidup normal, tetapi ada kemungkinan bahwa setelah ia meminum kapsul AE terakhir, evolusinya akan mencapai tahap akhir, dan ia mungkin memasuki bentuk yang tak terduga, dan tak akan pernah bisa menjalani kehidupannya saat ini lagi. Kemungkinan terjadinya hal ini terlalu tinggi. Alasannya sangat sederhana. Anda berada di luar hukum alam dan Anda tidak boleh berada di dunia alami ini. Sekalipun kita menerapkan prinsip burung yang sejenis akan berkumpul bersama untuk menjelaskan kemungkinan ini, risiko terburu-buru mengonsumsi kapsul AE terakhir sangatlah besar. Contoh sederhananya, seekor domba tentu tidak akan mampu bertahan hidup di antara sekawanan serigala. Seorang miliarder tentu tidak akan tinggal di daerah kumuh yang kotor dan bau. Putri Yongmei selalu mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya, yang sebenarnya merupakan contoh dan peringatan. Ding-ling-ling, ding-ling-ling, telepon itu terus berdering. Xia Feng menggelengkan kepalanya kuat-kuat, akhirnya tenang. Ia mengeluarkan ponselnya, tetapi yang menelepon adalah Ling Hao. Apa yang kau lakukan, nak? Kata-kata pertama Ling Hao. Aku di laboratorium, kata Xia Feng. Cepat keluar, negosiator dari Jerman sudah datang. Saya yang membawa mereka ke perusahaan Anda, silakan datang dan sambut mereka. Jika semuanya lancar, masalah ini harus diselesaikan hari ini. Ngomong-ngomong, kami ada di kantor Anda, kata Ling Hao. Baiklah, aku akan segera keluar. Xia Feng menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Xia Feng keluar dari villa. Kalung logam paduan itu kembali melingkari lehernya, dengan kapsul AE terakhir yang masih tersembunyi di dalam liontin. Dia mungkin akan meminum kapsul AE terakhir, tapi pastinya tidak sekarang. Sesampainya di kantor, Xia Feng bertemu Ling Hao,
negosiator Tiongkok, dan negosiator Jerman. Kedua belah pihak yang berkumpul seakan-akan sedang bermain sepak bola. Anina ada di antara mereka, dan Alita membisikkan sesuatu padanya. Ia tampak sedikit gugup. Tatapan Xia Feng tiba-tiba tertuju pada wajah seorang Jerman, dan ia membeku sesaat. Pria ini adalah Joseph, insinyur listrik terbaik Jerman sekaligus mekanik yang luar biasa. Kemunculan Joseph mengejutkan Xia Feng, namun sama sekali tidak terduga. Kejutan yang emosional memang, tetapi mengingat situasi saat ini, kehadiran Joseph adalah hal yang wajar, karena Jerman telah mengirimkan orang yang menciptakan peralatan mesin cerdas tercanggih di negara itu untuk memeriksa barang-barang dari pabrik militer Le Ima miliknya. Joseph tidak menyadari Xia Feng muncul di pintu. Matanya tertuju pada Anina. Ia menyukai Anina, dan itu tidak berubah. Philiplah yang pertama kali melihat Xia Feng. Ia menyapanya dengan hangat, "Tuan Xia, kita bertemu lagi." Semua orang di kantor mengalihkan perhatian mereka ke Xia Feng, termasuk Joseph. Joseph menatap Xia Feng dengan tatapan mata yang rumit, karena Xia Feng telah ditembak di rumahnya. Tetapi sekarang dia muncul di depannya lagi, dan dia adalah bapak senapan Tiongkok. Xia Feng menghindari tatapan Joseph dan menyapa Philip sambil tersenyum. "Tuan Philip, kalian benar-benar cepat. Kalian bahkan tidak menyapa sebelum datang agar saya bisa bersiap. Lihat, kalian datang tiba-tiba, dan saya bahkan tidak siap sama sekali." "Itu bukan ideku," kata Philip. Ling Hao berkata, "Xia Feng, suruh pekerjamu minggir. Orang Jerman ingin mengunjungi bengkelmu." "Tidak masalah, aku akan meminta mereka pergi ke auditorium untuk rapat sekarang." Xia Feng berjalan ke meja dan menelepon Qin Xiang melalui telepon rumah. Dia tahu betul niat Ling Hao. Negosiasi ini sangat penting, tetapi sifatnya sangat khusus, sehingga tidak akan dilakukan secara terbuka, melainkan hanya secara rahasia. Hasil negosiasi ini pasti tidak akan dipublikasikan. Begitu para pekerja pergi, Xia Feng memimpin personel Jerman keluar dari gedung kantor dan menuju bengkel. Joseph berjalan ke sisi Anina, merendahkan suaranya, dan berkata dalam bahasa Jerman, "Anina, ada apa? Bukankah dia sudah mati? Kok bisa hidup lagi?" "Yah, aku nggak tahu." "Oh, ngomong-ngomong, ibumu baik-baik saja sekarang?" tanya Anina. "Ibuku? Ibuku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apa dia Lukas?" "Tidak mungkin, Lukas sudah mati. Tapi mereka tampak persis sama. Semua orang Tionghoa mirip, kadang aku nggak bisa bedain mereka." "Oh, ngomong-ngomong, gimana kabar ayahmu, Yusuf?" Di dalam bengkel, personel Jerman menjelajahi lini produksi di pabrik senjata remah, masing-masing menunjukkan ekspresi takjub. Faktanya, bagi kebanyakan orang Barat, produk manufaktur Tiongkok yang paling representatif adalah kaos kaki dan kemeja, serta vuvuzela murah yang digunakan di lapangan sepak bola. Mengenai senjata, semuanya merupakan tiruan dari desain Rusia atau Eropa dan Amerika, yang hampir tidak layak disebut. Tetapi sekarang, jalur produksi yang canggih, tata letak yang rasional, dan lingkungan produksi yang bersih dan rapi di pabrik militer Le Ima membuat mereka merasa segar kembali, yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka bayangkan, dan perasaan mereka pun menjadi rumit. Tidak semua orang senang melihat kebangkitan Tiongkok, karena secara langsung mengancam kepentingan negara-negara Barat. Hal ini telah menyebabkan blokade teknologi, hambatan perdagangan, dan segala macam diskriminasi serta ketidakadilan. Namun, di tengah blokade teknologi ketat negara-negara Barat, sebuah perusahaan senjata ringan Tiongkok yang kecil telah berhasil menembus dan menjadi kuda hitam kelas dunia. Melihat lini produksi canggih dari pabrik militer Thunder Horse dan produk jadi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale yang dapat ditinggalkan di bengkel, bagaimana orang-orang Jerman ini bisa bahagia? Di antara personel dari Jerman terdapat para ahli senjata api, serta insinyur listrik dan mekanik terkemuka seperti Joseph. Mereka segera beradaptasi. Mereka berjalan di antara bengkel-bengkel, dengan cermat memeriksa setiap mesin di jalur produksi. Beberapa bahkan menyalakan mesin dan melakukan uji coba operasi. Ling Hao bergerak mendekati Xia Feng dan merendahkan suaranya. "Feng Zi, bisakah mereka mencuri teknologi perusahaanmu dengan cara ini?" Xia Feng tersenyum dan berbisik, "Saudara Ling, jangan khawatir. Kita tidak bisa hanya melihat teknologi kita, mengoperasikan mesin, lalu mencurinya. Jika mereka menginginkan teknologi kita, mereka harus menukarnya dengan teknologi yang nilainya setara." Ling Hao menepuk bahu Xia Feng dan merasa lega. "Aku lega mendengarmu berkata begitu. Setelah kita mengajak mereka berkeliling, kita akan bernegosiasi dengan mereka. Duduklah di sebelahku, dan jangan asal bicara. Aku akan memberimu petunjuk saat dibutuhkan." Xia Feng mengangguk. Pada saat ini, Joseph, yang telah menghasilkan sebuah benda kecil menggunakan peralatan mesin cerdas, tiba-tiba berkata, "Bagaimana ini mungkin?" Anina mendekat dan bertanya, "Joseph, apakah ada masalah?" Joseph berkata, "Banyak aspek dari desain mesin perkakas ini terasa familiar bagi saya. Yah, bisa dibilang desainnya agak mirip dengan mesin perkakas cerdas yang saya rancang. Namun,
Kinerjanya lebih baik daripada mesin perkakas cerdas yang saya rancang. Anina tersenyum dan berkata, Joseph, BMW dan Mercedes-Benz sama-sama memproduksi mobil. Mobil mereka semua memiliki 4 roda, mesin, dan setir. Saya rasa persamaan yang Anda sebutkan persis seperti ini. Keduanya adalah mesin perkakas yang cerdas, jadi pasti ada banyak persamaan. Joseph menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tahu betul beberapa desain unik. Desain-desain itu unik. Metaforamu tidak berlaku untuk ini. Philip berjalan mendekat dan bertanya, Tuan Joseph, apakah Anda menemukan masalah? Joseph berkata peralatan mesin di sini memiliki banyak kesamaan dengan peralatan mesin cerdas yang saya rancang. Ini sangat aneh karena banyak desainnya yang unik. Bagaimana dengan penampilannya? Philip melirik Xia Feng tanpa sadar, dengan sedikit kecurigaan di matanya. Joseph terdiam sejenak sebelum berkata, mesin perkakas di sini lebih canggih daripada yang saya rancang. Lebih sempurna. Philip mendekatkan diri ke telinga Joseph dan berbisik, izinkan saya bertanya, setelah Anda mengunjungi mesin perkakas cerdas mereka, bisakah Anda membangun mesin perkakas kami saat Anda kembali? Bisakah Anda mencapai tingkat mesin perkakas cerdas di sini? Joseph berpikir sejenak sebelum berkata, mesin perkakas cerdas yang saya rancang sudah sangat canggih, dan sangat sulit untuk meningkatkan kinerjanya. Saya sudah mencoba dan gagal, tetapi saya tidak menyangka mesin perkakas cerdas ini mampu melakukannya. Anda bertanya apakah saya bisa meningkatkan mesin perkakas cerdas kita? Dan inilah jawaban saya. Saya tidak bisa melihat desain internal dan rekayasa kelistrikannya, jadi saya tidak bisa melakukannya. Kecuali, Anda punya cetak biru dan mesin perkakas cerdas seperti ini. Philip kecewa. Setelah semua pembicaraan itu, ia masih menginginkan kesepakatan. Ia berharap para ahli yang dibawanya dapat mengungkap rahasia pabrik senjata Thunder Horse secara sekilas, sehingga ia dapat mengambil teknologinya tanpa membayar sepeser pun. Ide yang bagus, tetapi juga naif. Tetapi jika para ahli seperti Joseph memiliki kemampuan clairvoyance seperti Xia Feng, ceritanya akan berbeda. Tapi, Tuan Philip, bisik Joseph di telinga Philip, kalau mereka mau menukar teknologi ini dengan teknologi mesin jet tempur tipuan, itu akan jadi kesepakatan yang sangat buruk bagi kita. Kalau Anda setuju, itu seperti kita menukar berlian seberat yang sama dengan emas seberat yang sama. Philip mencibir. Jangan khawatir. Kami sudah menyiapkan banyak pilihan untuk mereka, termasuk teknologi printer 3D, teknologi mesin mobil, dan beberapa teknologi avionik. Kalau hanya itu yang mereka punya, mereka tinggal menukarnya dengan sesuatu yang nilainya setara. Kami tidak akan memanfaatkan mereka. Xia Feng mengamati percakapan ini, dan ia mengartikannya dengan membaca bibir. Ia membisikkan percakapan antara Philip dan Joseph kepada Ling Hao. Ling Hao mengerutkan kening. Teknologi printer 3D, kita tidak kalah dengan negara-negara Eropa dan Amerika saat ini. Soal teknologi mesin mobil, bukan itu yang kita cari. Teknologi avionik mungkin punya nilai, tapi bukan bagian dari kesepakatan ini. Kalau kita tidak bisa mendapatkan teknologi mesin jet tempur tipuan sebagai gantinya, maka kesepakatan ini harus dibatalkan. Tatapan Xia Feng beralih ke Anina, dan dia bertanya ragu-ragu, Saudara Ling, bagaimana dengan Anina? Ling Hao berkata, jika kesepakatannya tidak berhasil, dia akan dibawa kembali ke Jerman. Kau harus mengerti, kita tidak akan mengkonfrontasi para pemimpin Uni Eropa hanya karena seorang perempuan. Feng Zi, kau sudah melakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Jika kau tidak bisa membantunya, dia akan mengerti. Xia Feng berpikir sejenak, bagaimana jika saya dapat memfasilitasi kesepakatan ini? Ling Hao berkata itu tidak masalah, tapi apa yang akan kamu lakukan? Faktanya, meskipun secara pribadi memimpin negosiasi dengan Jerman, ia tidak optimistis dengan kesepakatan tersebut. Lagi pula, pertukaran tersebut untuk teknologi mesin jet tempur tipuan. Jerman akan menghadapi tekanan ganda dari sekutu Eropa mereka dan Amerika Serikat, sekaligus menghambat kebangkitan Tiongkok. Tanpa manfaat yang meyakinkan, akankah Jerman bersedia menerima tekanan tersebut untuk dua teknologi senjata api dan teknologi mesin perkakas cerdas yang unggul? Jelas tidak. Baiklah, lihat aku, Xia Feng hanya mengatakan ini, lalu dia berjalan menuju Philip dan Joseph yang sedang berbisik-bisik. Dia sudah di sini, ayo kita berhenti bicara. Philip melihat Xia Feng mendekat dan segera mengakhiri percakapan rahasianya dengan Joseph. Joseph menatap Xia Feng, matanya masih dipenuhi kebingungan dan kecurigaan. Ia sudah lama curiga bahwa Lukas dan Xia Feng adalah orang yang sama, dan ia juga curiga bahwa Xia Feng telah mencuri teknologi mesin perkakas pintar miliknya. Namun, ia tidak punya bukti. Haha, Tuan Joseph, saya tahu Anda salah satu insinyur listrik terbaik di Jerman dan juga seorang mekanik yang hebat. Anda ahli di bidang ini. Bagaimana dengan peralatan mesin pintar kita? Tanya Xia Feng langsung ke intinya. Bagus sekali, kata Joseph. Memang ada beberapa fitur canggih, tapi sejujurnya, kalau kamu mau menukarnya dengan teknologi mesin kami, kamu agak naif. Philip mengamati reaksi Xia Feng. Xia Feng terkekeh, Tuan Joseph,
Anda memang pakar di bidang ini. Tapi saya harus memberitahu Anda bahwa apa yang Anda lihat dan operasikan tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada peralatan mesin cerdas paling dasar di pabrik militer Thunder Horse kami. Joseph tertegun sejenak. Tingkat rendah? Xia Feng mengangkat bahu. Kalau tidak, bagaimana mungkin benda itu muncul di jalur produksi suku cadang pistol? Apa kau pikir aku akan menukar teknologi mesin perkakas cerdas ini dengan teknologi mesin jet tempur tipuan milikmu? Aku tidak akan membuat lelucon murahan seperti itu. Saya tidak percaya ada peralatan mesin pintar yang lebih canggih, kata Joseph. Mengapa kamu tidak mempercayainya? Karena itu mustahil, kata Joseph terus terang. Saya akui memang mesin perkakas cerdas di sini lebih canggih daripada yang saya teliti dan produksi, tapi tingkat kemajuannya terbatas. Saya yakin ini batasnya. Kalian tidak bisa melangkah lebih jauh dari ini. Xia Feng berkata dengan tenang, kamu tidak percaya karena kamu masih memiliki prasangka terhadap industri manufaktur Tiongkok. Kita memang tertinggal untuk sementara waktu, tetapi itu tidak berarti kita akan tertinggal selamanya. Philip menunjukkan sedikit rasa jijik. Ia tak mau repot-repot berdebat dengan Xia Feng. Ia yakin akan penilaian Xia Feng. Tiongkok, dengan tingkat manufakturnya saat ini, tidak mungkin memproduksi mesin perkakas cerdas yang lebih canggih. Philip juga berkata, Tuan Xia, Anda bilang Anda tidak akan membuat lelucon murahan. Tapi menurut saya, ini memang lelucon murahan. Para ahli kami terbang jauh-jauh dari belahan bumi lain. Tapi sejauh ini, kami belum melihat teknologi tercanggih Anda. Jangan khawatir, silakan ikuti aku. Xia Feng tersenyum dan memberi isyarat mengundang. Philip dan Joseph saling memandang dan tidak bergerak. Apa? Apa kau tidak punya keberanian untuk pergi dan melihatnya? Kata Xia Feng sambil tersenyum. Aku akan pergi bersamamu, kata Joseph. Sekelompok besar orang Jerman dan tim yang diwakili oleh Ling Hao mengikuti Xia Feng keluar dari lokakarya pertama dan datang ke lokakarya lain. Bengkel ini lebih kecil daripada bengkel lainnya. Pintu logamnya terkunci dan Anda tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Anina, buka pintunya, kata Xia Feng. Anina tersenyum manis pada Xia Feng, lalu berjalan ke pintu logam, memasukkan kode ke kunci kombinasi elektronik, lalu mengarahkan pupil matanya ke alat pemindai. Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, pintu logam perlahan terbuka. Begitu pintu paduan itu terbuka, sebuah mesin raksasa langsung terlihat di hadapan semua pengunjung. Pada saat itu, mulut Joseph terbuka lebar dan tidak bisa lagi ditutup. Peralatan mesin raksasa ini merupakan jantung dari pabrik militer Thunder Horse. Segala sesuatu, mulai dari sistem stabilisasi untuk senapan runduk XL2500 hingga peredam kejut untuk senapan serbu gale, diproduksi di sini. Hanya para insinyur dan ahli mesin inti dari pabrik militer Thunder Horse, yang dipimpin oleh Anina, yang memiliki akses ke bengkel ini. Jika mesin perkakas cerdas di bengkel-bengkel biasa pabrik militer Thunder Horse diibaratkan sebagai prajurit, maka mesin perkakas cerdas terintegrasi raksasa di hadapan mereka adalah seorang jenderal. Seorang jenderal memimpin pasukannya, membentuk pasukan yang kuat. Dan raja pasukan ini adalah Xia Feng. Raja bala tentara ini membuat gerakan mengundang, tampak tenang dan kalem, serta memancarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Joseph melangkah ke arah mesin perkakas cerdas terpadu raksasa itu, dengan tatapan terkejut. Personel Jerman, yang dipimpin Philip, juga masuk sambil berbisik-bisik. Keterkejutan yang mereka rasakan terhadap mesin cerdas terintegrasi yang besar itu terasa nyata. Joseph berjalan mengelilingi mesin perkakas cerdas terintegrasi yang besar itu, rasa takjubnya semakin kuat. Ia adalah pakar kelas dunia di bidang ini, dan berdasarkan beberapa detail yang terlihat, ia dapat menyimpulkan bahwa mesin perkakas cerdas terintegrasi yang besar ini adalah yang tercanggih yang pernah dilihatnya. Tidak ada mesin seperti itu di Amerika Serikat, Jerman, atau dimanapun di dunia. Yusuf, bagaimana menurutmu? Philip mendekati Yusuf dan bertanya dengan tenang. Ini, kata Joseph dengan gembira, ini sebuah keajaiban. Evaluasi singkat ini mengejutkan sekelompok personel Jerman, termasuk Philip. Tapi saya tidak yakin Tiongkok sudah bisa memproduksi mesin perkakas cerdas terintegrasi seperti itu, kata Joseph lagi. Di Barat, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, sebagian besar orang memiliki prasangka yang mengakar terhadap Tiongkok dan rakyatnya, dan sulit bagi mesin pintar untuk mengubahnya. Terkadang, bahkan ketika dihadapkan dengan kebenaran, mereka memilih untuk mengabaikannya dan enggan mengakuinya. Pada saat ini, Xia Feng dengan lembut menyentuh lengan Anina dan berkata kepadanya, Anina, pergi dan operasilah dan biarkan mereka melihatnya. Ya, Anina menjawab dengan patuh, lalu berjalan menuju mesin perkakas cerdas terintegrasi raksasa itu. Anina segera mengaktifkan mesin perkakas cerdas terintegrasi raksasa tersebut. Ia cukup memasukkan perintah ke komputer kendali pusat, dan hanya dalam 2 atau 3 menit, lebih dari selusin komponen mesin presisi berhasil diproduksi. Komponen-komponen mesin presisi ini merupakan komponen kunci untuk sistem peredam kejut senapan serbu gale. Joseph tidak sabar untuk memeriksa dan mengukur bagian-bagiannya. Tetapi ketika selesai, dia berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun.
Bagaimana? Philip ingin tahu penilaian Joseph. Joseph akhirnya tersadar. Ini adalah komponen mesin dengan presisi tertinggi yang pernah saya lihat. Saya tak percaya. Mesin perkakas ini dapat memproduksi komponen tanpa penyimpangan sama sekali. Setelah jeda, ia melanjutkan, Tuan Philip, ini adalah mesin perkakas cerdas tercanggih yang pernah saya lihat. Kami tidak dapat memproduksinya. Saat ini, Joseph bagaikan seorang pejuang yang kalah di arena, tanpa kehormatan dan kepercayaan diri. Tadinya, ia sempat curiga bahwa Xia Feng telah mencuri keahliannya. Tetapi kini ia ditaklukkan oleh Xia Feng. Tuan Joseph, menurut Anda teknologi apa yang sebaiknya kita tukarkan dengan mereka untuk transaksi ini? Suara Philip terdengar sangat pelan. Joseph berbisik, kita harus memenuhi kebutuhan mereka dan mengembalikan teknologi mesin perkakas cerdas terintegrasi ini. Jika kita memiliki mesin perkakas cerdas terintegrasi seperti itu, industri manufaktur kita akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Beberapa rencana yang saat ini mustahil dapat terwujud. Apa kamu yakin? Aku bersumpah, aku yakin. Kalau begitu aku tahu apa yang harus kulakukan. Philip merendahkan suaranya. Aku akan bernegosiasi dengan mereka nanti. Kau boleh bicara, tapi kau harus bilang kalau mesin perkakas mereka tidak terlalu bagus. Kita ingin mendapatkan manfaat maksimal dengan biaya serendah mungkin. Aku tahu apa yang kau maksud, dan aku tahu apa yang harus kukatakan, kata Joseph. Bagaimana mungkin percakapan seperti itu bisa disembunyikan dari mata dan kemampuan membaca bibir Xia Feng? Melihat Joseph dan Philip berbisik-bisik, ia tak kuasa menahan senyum. Kemudian, ia membisikkan beberapa patah kata kepada Ling Hao di sampingnya. Ling Hao tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Setelah berbicara dengan Ling Hao, Xia Feng tersenyum dan berkata dalam bahasa Jerman, Anda sudah melihat mesin perkakas kami. Saya ingin tahu apa pendapat para ahli Jerman Anda tentang mesin-mesin itu? Kemudian Philip menatap Joseph. Joseph berkata dalam bahasa Jerman, tidak buruk, tapi sedikit lebih buruk dari yang saya perkirakan. Kita ternyata bisa memproduksi mesin perkakas cerdas terintegrasi seberat 500 ton seperti ini. Saya yakin mesin perkakas cerdas dengan tingkat yang sama yang bisa kita buat tidak akan lebih buruk dari ini. Philip tersenyum. Ia tak berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya ia memuji penilaian Joseph. Anina tak kuasa menahan diri untuk menyela dan berkata, Joseph, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Aku juga seorang ahli mesin. Dan aku juga tahu bahwa mesin perkakas pintar buatanmu jauh lebih rendah kualitasnya daripada yang ini. Philip melotot ke arah Anina dan berkata, Anina, jangan lupa, kamu orang Jerman. Anina berkata saya tidak pernah lupa bahwa saya orang Jerman. Tetapi orang Jerman sejati itu adil dan jujur. Joseph, saya turut prihatin, Anda berbohong. Joseph menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, tetapi dia berkata dengan bibir atas yang kaku Anina. Aku mengatakan yang sebenarnya. Anina hendak mengatakan sesuatu, tetapi Xia Feng berbicara sebelum dia. Anina, berhenti bicara. Anina lalu menutup mulutnya. Xia Feng berkata, Tuan Philip, saya tidak peduli apakah penilaian Tuan Joseph benar atau salah. Saya tahu betul betapa berharganya nilai tawar saya. Saya telah menunjukkan ketulusan saya. Sekarang terserah Anda. Tuan Xia, apakah Anda akan bernegosiasi di sini? Tanya Philip. Xia Feng berkata, mengapa tidak? Baiklah, beri kami waktu, kita perlu membicarakannya, kata Philip. Tidak masalah, kata Xia Feng. Dipimpin oleh Philip, personel Jerman berjalan ke sudut bengkel dan berbicara dengan suara pelan. Ling Hao mengerutkan kening. Orang Jerman ini benar-benar sulit dihadapi. Apa mereka akan setuju? Xia Feng tersenyum dan berkata, Saudara Ling, jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Ling Hao berkata, tentu saja aku mengincarmu, tapi orang-orang Jerman itu sangat cerdik. Kurasa negosiasi ini tidak akan berjalan mulus. Xia Feng berkata, orang Jerman dikenal secara umum sebagai orang yang teliti dan pragmatis. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa orang Jerman juga merupakan pebisnis yang paling cerdik, sama cerdiknya dengan orang Yahudi. Jerman memang miskin setelah Perang Dunia Kedua, tetapi kini menjadi pemimpin di Eropa. Ini buktinya. Ling Hao berkata, ya, itulah yang saya khawatirkan. Tim Jerman ini lebih seperti tim bisnis, jadi sulit bernegosiasi dengan mereka. Xia Feng tersenyum dan berkata, tapi kali ini mereka berurusan denganku, dan aku juga seorang pengusaha. Saudara Ling, serahkan hak negosiasi kepadaku, dan aku akan mendapatkan keuntungan terbesar bagi kita. Ling Hao sedikit terkejut. Memberimu hak untuk bernegosiasi? Xia Feng berkata, setidaknya biarkan aku mencoba. Jika aku tidak bisa, ahli negosiasi kita akan mengambil alih. Ling Hao tersenyum pahit. Baiklah, nak, aku ingin melihat bagaimana caramu berbicara kepada mereka. Lebih dari 10 menit kemudian, Philip membawa staf Jerman ke staf Cina. Tuan Xia, kami sudah membahas ini, kata Philip langsung ke intinya. Teknologi mesin cerdas terintegrasi Anda memang bagus, tetapi tidak mutakhir.
Permintaan Anda untuk mengganti teknologi mesin jet tempur Tipuan tidak realistis. Kami hanya bersedia menyediakan teknologi tank Leopard 2. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Kita punya teknologi tank sendiri, dan tidak jauh berbeda. Tidak perlu tukar tambah. Ekspresi Philip tiba-tiba berubah muram. Tuan Xia, Anda seharusnya puas. Tank Leopard 2 kami adalah tank tercanggih di dunia. Tidak ada perubahan, kata Xia Feng. Kau, wajah Philip semakin muram. Ia ragu sejenak. Kalau begitu, mari kita tambahkan teknologi printer 3D. Kami juga memilikinya, kami tidak akan mengubahnya. Lalu tambahkan teknologi mesin mobil. Mercedes, BMW, Audi, apapun yang Anda inginkan. Terlalu banyak mobil di negara kita. Di kota, mobil bahkan tidak bisa melaju secepat sepeda listrik. Jadi, mengapa kita butuh mesin mobil sebagus itu? Kita tidak akan menggantikannya. Philippus, Joseph menyela dan berkata, Tuan Xia, sikap negosiasi macam apa ini? Ada begitu banyak teknologi canggih, dan teknologi-teknologi itu bisa memberi Anda keuntungan besar. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Anda seharusnya setuju. Ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Xia Feng mengangkat bahu dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Orang-orang Jerman saling memandang dengan bingung. Mereka tidak menyangka Xia Feng begitu keras kepala. Philip, khususnya, berharap dapat memaksimalkan keuntungannya dengan biaya serendah mungkin. Tetapi ia tidak menyangka Xia Feng akan melepaskan mereka tepat saat negosiasi dimulai. Sikap ini menunjukkan bahwa ia tidak menghargai tim Jerman. HMPH. Kalau begitu sikapmu, ayo pergi. Jangan lupa, Anina harus kembali ke Jerman bersama kita. Kata Philip sambil berbalik dan pergi. Sekelompok orang Jerman menatap Xia Feng dengan marah dan mengikuti Philip pergi. Anina menatap Xia Feng dengan penuh semangat, matanya penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Ling Hao juga agak bingung. Ia menyentuh lengan Xia Feng dan berbisik, ada apa denganmu, nak? Aku sudah menyerahkan hak negosiasi kepadamu, dan kau mengusirku setelah kurang dari 2 menit? Tahukah kau bahwa beberapa pesawat tempur baru kita saat ini kekurangan mesin dan harus diimpor dari Rusia, yang sangat membatasi penggunaannya? Xia Feng berkata dengan tenang, jangan khawatir, mereka akan kembali. Kau membuatku begitu marah, bagaimana mungkin aku bisa mengharapkanmu kembali? Ling Hao sedikit marah. Xia Feng berkata, ketika aku menghitung sampai 10, mereka akan kembali dan bernegosiasi denganku dengan patuh. Aku bertaruh $100, kata Ling Hao. Tetapi tepat saat Ling Hao selesai berbicara, Philip tiba-tiba berhenti dan berbalik dari pintu. Xia Feng mengulurkan tangan ke Ling Hao. Ling Hao melotot ke arah Xia Feng dengan tidak senang, aku akan membayarmu dulu. Ia tak habis pikir mengapa Xia Feng begitu percaya diri. Sepenuhnya yakin akan dominasinya atas orang-orang Jerman yang cerdik ini. Namun, jika ia tahu Xia Feng bisa menggunakan mata kiri dan membaca gerak bibir untuk menguraikan percakapan rahasia orang-orang Jerman itu, ia pasti tak akan berani bertaruh 100 yuan dengan Xia Feng. Xia Feng tidak pernah kalah dalam negosiasi bisnis. Tentu saja dia tidak akan kalah kali ini. Philip menghampiri Xia Feng dengan wajah malu. Baiklah, Tuan Xia, saya akan menukar teknologi senapan runduk XL2500, teknologi senapan serbu Gale, dan teknologi mesin cerdas terintegrasi ini dengan teknologi mesin pesawat tempur Tipuan. Anda menang. Ling Hao begitu gembira hingga hendak mengutarakan pendapatnya, tetapi Xia Feng bergerak di depannya dan menghalangi tubuhnya. Xia Feng menghentikan Ling Hao untuk mengungkapkan pendapatnya, tetapi ia sendiri tidak terburu-buru. Ia berkata sambil tersenyum, Tuan Philip, silakan pergi ke ruang konferensi. Lihat, bahkan tidak ada tempat duduk di sini. Saya tidak bisa memperlakukan Anda, tamu-tamu terhormat saya dari Jerman, dengan acuh tak acuh. Silakan, mari kita pergi ke ruang konferensi dan bicara. Bukankah kau baru saja bilang kita ingin bicara di sini? Philip sangat cemas. Ia ingin segera menyelesaikan kesepakatan dengan Xia Feng. Ayo pergi, Tuan Philip. Sekalipun kita sudah mencapai kesepakatan, kita masih butuh meja untuk menandatangani. Xia Feng menggenggam tangan Philip, tampak sangat antusias. Ling Hao bertukar pandang dengan sekitar selusi negosiator di sekitarnya, yang semuanya tersenyum kecut. Meskipun transaksi ini dilakukan secara rahasia, hal itu sangat penting bagi kedua belah pihak. Namun, manipulasi Xia Feng benar-benar meniadakan suasana negosiasi internasional. Pertama, pembeli berpura-pura apatis, lalu penjual, yang bersemangat membeli, menurunkan harga, lalu menaikkannya, seolah-olah membeli sesuatu dari pedagang kaki lima. Tetapi tidak peduli apakah itu ajang negosiasi antara kekuatan besar atau membeli barang di kios pinggir jalan, Xia Feng telah mengambil inisiatif dalam permainan dengan tim Jerman, dan teknologi mesin pesawat tempur Tipuan hampir berada di sakunya. Xia Feng membawa personel Jerman ke ruang konferensi. Kedua belah pihak duduk dan memulai negosiasi. Tuan Xia, jangan buang waktu. Anda menginginkan teknologi pesawat tempur Tipuan kami,
Dan kami menginginkan teknologi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale Anda, dan tentu saja, teknologi mesin perkakas cerdas terintegrasi Anda yang besar. Karena kita berdua ingin mendapatkan apa yang kita inginkan dari satu sama lain, negosiasi kita akan jauh lebih mudah, bukan? Philip langsung ke inti negosiasi. Xia Feng berkata, Tuan Philip, Anda menyebutkan 3 teknologi, tetapi Anda hanya menyediakan 1. Jadi, kita masih dirugikan. Tuan Xia. Alis Philip berkedut karena marah. Kami sudah menunjukkan ketulusan kami, dan Anda juga harus menunjukkan ketulusan Anda. Memang benar Anda kurang beruntung dalam hal kuantitas, tetapi apakah keduanya sama? Mereka adalah mesin jet tempur Tiphon. Xia Feng berkata dengan tenang, tapi dengan peralatan mesin kami, kamu bisa membuat mesin yang lebih baik, kan? Tuan Xia. Xia Feng mengabaikan Philip yang sudah marah dan melanjutkan dengan tenang. Lagi pula, senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale adalah 2 senjata terbaik di dunia. Saat ini, kami tidak menjualnya ke negara-negara Eropa dan Amerika. Setelah Anda mendapatkannya, Anda dapat melengkapi pasukan Anda. Bayangkan saja, di medan perang anti-terorisme di Timur Tengah, jika tentara Anda menggunakan senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale, bukankah efektivitas tempur mereka akan berlipat ganda? Dalam pertempuran perkotaan, tentara Anda bahkan dapat menembak dan membunuh target dari jarak 2.500 meter. Bahkan senapan serbu gale mengungguli senapan runduk biasa. Jangkauan efektifnya yang mencapai 1.000 meter sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin teknologi secanggih itu bisa kalah dengan teknologi mesin jet tempur Tiphon Anda? Tuan Xia, senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale yang Anda sebutkan memang senjata terbaik di dunia. Tetapi itu hanyalah senjata. Yang kami sediakan adalah teknologi mesin jet tempur tercanggih saat ini. Xia Feng berkata dengan tenang, yang paling canggih? Kurasa tidak. Aku tahu yang paling canggih mungkin mesin jet tempur F-35. Bahkan T-50 Rusia cukup bagus, begitu pula jet tempur Rafale Prancis. Kalau aku mau, aku selalu bisa bertukar teknologi dengan mereka. Aku ingin memberitahumu bahwa Rusia sangat menyukai senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale kami. Belum lagi teknologi mesin perkakasku. Philip terdiam sejenak, lalu berkata, karena kamu tidak mau berubah, kenapa kamu membiarkanku datang ke sini? Xia Feng melirik Anina dan berkata, aku melakukan ini karena Anina, dan juga karena kedua negara kita memiliki banyak hal baik yang menguntungkan mereka. Apa syarat lain yang Anda miliki? Katakan padaku. Saya punya 2 syarat, kata Xia Feng. Pertama, Anina sudah menjadi korban sejak awal. Saya harap pihak berwenang Anda akan membatalkan semua tuduhan terhadapnya dan memberinya kebebasan. Selain itu, Anda harus memastikan bahwa pihak Amerika tidak dapat menangkapnya, apalagi menginterogasinya. Philip berkata tidak masalah. Nona Anina adalah warga negara Jerman kita. Selama kita tidak ingin dia disakiti, Amerika tidak bisa menyakitinya. Baiklah, kalau begitu, izinkan saya menyatakan syarat kedua saya, kata Xia Feng. Transaksi kita didasarkan pada keadilan dan kejujuran. Saya menginginkan pertukaran fisik, bukan teknologi di atas kertas. Philip tertegun sejenak, apa maksudmu? Xia Feng berkata, maksud saya sangat sederhana. Staf Anda akan datang ke Tiongkok untuk membangun bengkel produksi mesin tempur Tiphon, dan saya akan pergi ke Jerman untuk membangun bengkel produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale. Tentu saja, yang terpenting adalah peralatan mesin cerdas yang terintegrasi. Membangun bengkel? Tuan Xia, apa kau bercanda? Kalau begitu, kita akan menghadapi tekanan luar biasa dari sekutu Eropa dan Amerika Serikat, sementara kau tidak mendapat tekanan apapun selain keuntungan. Ini tidak adil. Xia Feng berkata, negosiasi ini tidak akan dipublikasikan, dan bengkel yang Anda rencanakan akan terkubur jauh di dalam pegunungan, tanpa sepengetahuan siapapun. Jika sekutu Anda dan Amerika Serikat mengetahuinya, Anda dapat dengan mudah menyalahkan kami, dengan mengklaim mata-mata kami mencuri teknologi Anda. Pasti akan ada tekanan, tetapi tidak akan serius. Jadi, Tuan Philip, tidak perlu melebih-lebihkan. Saya mungkin tidak mengerti politik, tetapi saya tahu apa artinya berdebat dan menipu. Setiap tahun, negara-negara Eropa dan Amerika menuduh mata-mata Tiongkok mencuri rahasia. Bahkan pengusaha yang sah pun menjadi sasaran pengawasan dan bahkan penuntutan CIA. Semua ini disebabkan oleh blokade teknologi yang diberlakukan oleh Eropa dan Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk membendung kebangkitan Tiongkok dan mempertahankan hegemoninya di dunia. Tetapi sekarang, Xia Feng seperti paku, menembus blokade dan membuka celah. Ling Hao tak kuasa menahan senyum. Beberapa saat yang lalu, ia sempat khawatir Xia Feng akan membuat pernyataan gegabah. Tetapi ia tak menyangka Xia Feng begitu teliti dalam perencanaannya. Bahkan, di awal negosiasi, intinya hanyalah mesin jet tempur Tiphon dan teknologi terkait di atas kertas. Setelah menerima semua ini, para ilmuwan Tiongkok masih perlu mengolah teknologinya dan kemudian mereplikasi mesinnya.
Namun, Xia Feng tak menyangka ia akan bertindak sejauh itu dengan meminta Jerman datang dan membangun bengkel. Personel Jerman mendiskusikan masalah itu dengan suara pelan, dan mayoritas menyatakan penolakan. Philip terdiam sejenak. Tidak, aku tidak bisa mengambil keputusan. Xia Feng berkata dengan tenang, Tuan Philip, ini kunjungan kedua Anda. Saya yakin Anda telah diberi wewenang yang memadai. Jika Anda tidak dapat mengambil keputusan, silakan kembali dan minta pemerintah Anda untuk mengirimkan seseorang yang dapat melakukannya. Jika Anda menyerah, saya akan menghubungi Rusia dan menukar teknologi mesin dengan jet tempur T-50. Tuan Xia, kau membuatku dalam posisi sulit. Philip tak hanya merasa malu. Ia bahkan ingin meninju Xia Feng. Xia Feng tersenyum. Tuan Philip, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sekalipun kita hanya bertukar teknologi di atas kertas, Anda tidak akan mampu memproduksi senapan runduk XL2500 atau senapan serbu gale yang berkualitas, apalagi peralatan mesin cerdas saya. Saya yakin perusahaan senjata Jerman Anda telah memperoleh senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale melalui jalur khusus. Bisakah mereka menirunya? Jika bisa, saya rasa Anda tidak akan datang ke sini untuk bernegosiasi dengan saya, bukan? Saya akan menelepon dulu, silakan tunggu. Nada bicara Philip melunak. Silakan lakukan sesukamu. Xia Feng tampak tidak terburu-buru sama sekali. Staf Jerman masih berbisik-bisik, dan Philip meninggalkan ruang rapat untuk menelepon. Ling Hao berbisik kepada Xia Feng. Apakah mereka akan setuju? Xia Feng berkata, mereka akan setuju. Jet tempur Typhoon sebenarnya merupakan upaya penelitian kolaboratif antara Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, dengan Jerman memegang bagian terbesar. Mereka pada dasarnya bertransaksi dengan kita demi uang segelintir orang, sambil meraup keuntungan. Akankah mereka menolak kesempatan bagus seperti itu? Sebenarnya, kekhawatiran terbesar mereka saat ini bukanlah potensi tekanan yang mungkin mereka hadapi di masa depan, melainkan kemungkinan kita beralih ke Spanyol atau Italia. Bocah, kau sangat paham. Kupikir kau hanya pandai bertarung dan membuat senjata, tapi aku tak menyangka kemampuan negosiasimu begitu hebat. Pantas saja wanita seperti Shen Tutianyin mau menikahimu, bocah ini sungguh berharga, kata Ling Hao sambil tersenyum. Saudara Ling, tidak pantas membicarakan kehidupan pribadiku di sini. Lagi pula, kapan kau akan memberiku 100 yuan itu? Xia Feng mengulurkan tangannya kepada Ling Hao lagi. Ling Hao melirik Xia Feng tanpa berkata-kata, tetapi tetap mengeluarkan dompetnya dari saku. Ia mengeluarkan selembar uang emas 100 yuan dan membantingnya dengan kasar ke tangan Xia Feng, sambil mengeluh. Bocah, kau seorang miliarder, dan kau malah berdebat dengan seorang pekerja kantoran biasa hanya karena taruhan 100 yuan. Kau luar biasa. Haha. Xia Feng tertawa. Aku akan simpan 100 yuan ini. Aku tidak akan menghabiskannya bahkan jika aku harus mengemis makanan lagi nanti. Ling Hao, berani sekali dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Anina hanya menatap Xia Feng dalam diam, matanya dipenuhi kelembutan. Xia Feng telah mengamankan kebebasannya, dan ia bisa kembali ke Jerman untuk mengejar mimpinya. Membayangkannya saja sudah membuatnya bergairah, bahkan membasahi kulitnya. Hanya ada satu pria di dunia ini yang, tanpa perlu melakukan apapun, muncul begitu saja di hadapannya, yang dapat memicu hormonnya. Dan pria itu pastilah Xia Feng. Malaikatnya, Lukas. Beberapa menit kemudian, Philip kembali ke ruang konferensi. Tuan Xia, kami menyetujui permintaan Anda. Sekarang mari kita bicarakan detail kontraknya. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku tidak perlu membahas ini. Aku tidak terlalu ahli dalam hal itu. Namun, aku ingin menambahkan klausul dalam kontrak ini. Yaitu, setelah aku tiba di Jerman, kau harus memastikan keselamatanku. Aku tidak ingin ada agen CIA yang muncul di hadapanku. Tidak masalah. Philip langsung setuju. Baiklah, kalian lanjutkan saja bicaranya. Aku mau ke kamar mandi. Xia Feng berdiri dan pergi. Mundur tepat waktu adalah langkah cerdas. Alasannya sederhana. Ling Hao telah membawa begitu banyak orang bersamanya. Semuanya mewakili pihak Tiongkok dalam negosiasi dengan pihak Jerman. Siapa di antara mereka yang merupakan tokoh biasa? Mereka semua adalah tokoh penting. Jika dia berhasil mencapai segalanya dan mencuri perhatian, akankah tokoh-tokoh penting itu bahagia? Bukan langkah cerdas untuk membuat tokoh-tokoh penting itu kesal. Benar saja, Xia Feng berdiri dan pergi. Beberapa orang di sekitar Ling Hao tersenyum dan menggosok tangan mereka, siap bernegosiasi dengan personel Jerman. Sebelum Xia Feng meninggalkan ruang rapat, Anina berdiri dan pergi. Wajahnya memerah, dan matanya berkaca-kaca. Ia mengusir Xia Feng, mungkin untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Xia Feng baru saja selesai buang air kecil ketika angin sepoi-sepoi yang harum bertiup ke arahnya dari belakang. Ia bahkan tanpa perlu menggunakan matanya, ia bisa tahu dari hidungnya bahwa Aninalah yang mengikutinya masuk. Sebelum ia sempat berbalik, tubuh Anina menekannya dari belakang. Tubuhnya begitu lembut hingga tampak tanpa tulang,
seolah seluruhnya terbuat dari krim. Anina, kau? Xia Feng tak tahu harus tertawa atau menangis. Ini toilet pria. Jika seseorang masuk dan melihat Anina dan dirinya berpelukan sementara ia belum sempat mengurus masalahnya sendiri, apa yang akan mereka pikirkan? Lukas, kau telah membebaskanku. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Napas Anina pendek dan suaranya penuh kegembiraan. Xia Feng tahu persis apa yang dimaksud Anina dengan terima kasih banyak. Ia tiba-tiba menjadi gugup dan buru-buru merapatkan resleting celananya. Anina, negosiasinya belum selesai. Aku ingin bertanya sesuatu pada Philip. Apa yang ingin kau tanyakan padanya? Tanya Anina dengan enggan. Bukankah semuanya sudah diurus? Xia Feng berbalik dan menatapnya. Seseorang membocorkan informasimu tentang gudang senjata Thunder Horse. Itulah sebabnya Philip datang mencarimu. Aku ingin tahu identitas orang itu. Tidak baik membicarakan hal seperti itu di depan banyak orang. Tapi aku. Pipi Anina panas dan merah. Dia terlalu malu untuk mengatakan apa yang dipikirkannya. Xia Feng tersenyum dan berkata, kamu bebas sekarang. Aku berjanji akan membantumu mewujudkan impianmu. Saat kita pergi ke Jerman untuk membangun jalur produksi, aku akan mengajakmu dan membangun kastil bergaya abad pertengahan di tempat favoritmu. Hidupmu yang indah baru saja dimulai, dan kamu punya waktu untuk menikmatinya. Anina akhirnya tersenyum. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kau malaikatku. Xia Feng membawa Anina keluar dari kamar mandi, hanya untuk melihat Qin Xiang berdiri di dekat wastafel sedang mencuci tangannya. Qin Xiang melirik Xia Feng dan Anina dengan tatapan aneh, lalu berkata dengan suara yang sangat feminin. Oh, kalian berdua benar-benar dekat. Kalian pakai toilet bersama. Apa kalian baru saja selesai di sana? Toiletnya sangat terbuka. Untungnya aku pakai toilet wanita. Kalau tidak, kalau aku lihat mereka. Aduh, aku pasti akan bintitan. Wajah Anina semakin memerah. Ia memelototi Qin Xiang dengan malu dan marah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara membantah banci ini. Lagi pula, ia mengejar Xia Feng ke toilet pria karena ingin memuaskan hasratnya dengan Xia Feng, tetapi ia tidak berhasil. Kejahatan semacam ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan percobaan kejahatan. Xia Feng juga merasa malu. Setelah jeda yang lama, akhirnya ia berkata, kenapa kamu pergi ke toilet wanita? Qin Xiang meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, Anina bisa menggunakan toilet pria. Jadi apakah ada masalah jika aku menggunakan toilet wanita? Xia Feng, Qin Xiang terkekeh. Lupakan saja, cukup bercanda. Biar kukatakan sesuatu yang serius. Aku sudah mengumpulkan semua pekerja di auditorium. Di dalam sangat kacau, dan banyak orang sedang membicarakan apa yang terjadi. Aku tidak berani mengungkapkan pendapatku secara gegabah, jadi aku datang untuk menanyakan apa yang harus kukatakan kepada para pekerja itu. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, katakan saja kepada mereka bahwa ini adalah latihan karena keadaan kahar. Latihan di bawah keadaan kahar? Apa itu? Qin Xiang menatap Xia Feng, mengedipkan matanya yang gelap. Xia Feng berkata dengan nada kesal, tidak bisakah kamu lebih banyak membaca dan memakai riasan lebih sedikit saat tidak ada kegiatan? Latihan Force Majeure biasanya mengacu pada bencana tak terduga, seperti gempa bumi dan serangan teroris. Katakan saja sesukamu. Lalu beritahu mereka bahwa pekerjaan hari ini dihitung lembur dan mereka akan mendapat gaji 2 kali lipat. Juga, beritahu pihak kafetaria dan beri mereka makanan tambahan. Qin Xiang tersenyum dan berkata, sebagai bos, wajar saja kalau para pekerja menyukaimu. Mereka membayarmu saat tidak ada masalah dan memberimu makan tambahan. Baiklah, aku akan bicara dengan mereka. Xia Feng mengangguk dan mendesak, silakan. Qin Xiang melangkah 2 langkah lalu berbalik. Ngomong-ngomong, para pekerja sudah berkumpul di auditorium. Bolehkah aku mengadakan pesta untuk mereka? Seperti kencan buta atau semacamnya? Xia Feng, kalau begitu, anggap saja kau setuju. Haha, para pekerja pasti akan senang sekali. Aku pergi dulu. Qin Xiang berjalan pergi sambil memutar pinggangnya. Xia Feng dan Anina masih berdiri di depan wastafel, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Negosiasi baru berakhir pada malam hari. Setelah Xia Feng pergi, tim yang diwakili oleh Ling Hao dan tim yang diwakili oleh Philip berdiskusi selama hampir 10 jam sebelum akhirnya mencapai kesepakatan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman akan mengirimkan tim teknik untuk membangun lini produksi mesin jet tempur tipe On. Pendanaan, termasuk gaji dan pengeluaran harian, akan ditanggung oleh Tiongkok. Tiongkok juga akan mengirimkan tim teknik ke Jerman untuk membangun lini produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Blitz, serta peralatan mesin cerdas terintegrasi yang besar. Jerman akan menanggung semua biaya tim teknik tersebut. Uang sebenarnya masalah kecil bagi kedua belah pihak. Yang penting adalah teknologi masing-masing. Kerjasama ini saling menguntungkan. Setelah negosiasi, Ling Hao mengundang personel Jerman untuk makan malam, tetapi Philip dengan sopan menolaknya. Ling Hao tidak memaksa mereka untuk tinggal. Lagi pula, kesepakatan ini memang mencurigakan.
Wajar jika orang-orang Jerman ini tidak ingin diperhatikan, jadi wajar saja jika mereka tidak menghadiri makan malam. Xia Feng mengantar personel Jerman itu pergi. Sesampainya di tempat parkir, ia menarik Philip ke samping dan berbisik dalam bahasa Jerman. Tuan Philip, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Apakah itu bisa? Tuan Xia, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tanya Philip. Xia Feng merendahkan suaranya. Aku ingin tahu siapa yang membocorkan rahasia Anina kepadamu. Bisakah kau memberitahuku? Ini. Philip tiba-tiba tampak malu. Xia Feng berkata, Tuan Philip, saya tahu permintaan ini sulit bagi Anda, tetapi ini sangat penting bagi saya. Saat ini kita sedang bermitra, pada dasarnya aliansi. Motif orang itu jelas dia ingin berurusan dengan saya. Saya satu-satunya di dunia yang dapat membangun lini produksi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale Anda. Saya juga satu-satunya yang dapat memproduksi mesin perkakas cerdas terintegrasi yang Anda inginkan. Anda tidak ingin terjadi apa-apa pada saya, bukan? Musuh dari seorang teman adalah musuh. Apakah Anda akan merahasiakan ini dari saya demi seorang musuh? Philip ragu sejenak lalu berkata, ikutlah denganku. Xia Feng mengikuti Philip ke dalam Mercedes-Benz. Philip mengeluarkan ponselnya, membuka berkas audio, dan menyerahkannya kepada Xia Feng, sambil berkata, Tuan Xia, informan itu seorang wanita. Saya tidak tahu identitasnya. Setelah menerima teleponnya, saya merasa perlu merekamnya karena itu juga akan menjadi bukti. Jadi saya merekam percakapan dengannya. Seorang wanita? Xia Feng awalnya menduga itu adalah Mu Jian Feng dan Ye Kun, tetapi Philip mengatakan itu adalah seorang wanita. Hal ini mengejutkannya, dan untuk sesaat ia tidak dapat menebak identitas wanita itu. Xia Feng membuka berkas audio, dan suara wanita itu terdengar dari telepon, berbicara dalam bahasa Inggris, Tuan Philip. Saya senang Anda menjawab panggilan saya, dan saya berjanji bahwa Anda akan mendapatkan manfaat besar dari panggilan ini. Permisi, Anda siapa? Suara Philip.